Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu Waalaikumsalam an la ilaha warahmatullahi illallah wabarakatuh. wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Selamat malam kawan-kawan Bapak dan Ibu, kalau sudah ada yang menjadi Bapak dan Ibu ya. Saya rasa mayoritasnya kawan-kawan mahasiswa. Ya, suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berbagi di forum majelis ini. Ya, terima kasih atas undangannya, Mas Luki yang sudah menghubungi saya. Saya izin untuk share screen ya. Oke, Pak, monggo. Apa sudah terlihat screen saya? Sudah nampak, Pak. Sudah, alhamdulillah. Semoga berjalan lancar. Tolong bantuannya Mas Luki dan kawan-kawan panitia kalau nanti di tengah jalan ada gangguan gitu ya, terutama share screen saya gitu, Baik. untuk bisa di backup. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan, ya malam ini saya diminta untuk berbagi atau menyampaikan, menjelaskan mengenai gagasan ilmu sosial profetik yang dirintis oleh Mbah Kunto. Ya. Saya lebih akrab menyebut beliau dengan Mbah Kunto gitu. Kalau yang generasi di atas saya menyebut beliau dengan Mas Kunto, termasuk Prof. Hedi Sri Ahimsa menyebut beliau dengan Mas Kunto. Karena saya generasi yang lebih muda gitu, saya menyebut beliau Mbah Kunto. Dan saya tidak mendapati beliau hidup ketika saya mempelajari ilmu sosial profetik ini, jadi saya mendapatkan pelajaran pertama atau mendapatkan pembimbingan pertama dalam mempelajari ilmu sosial profetik itu di tahun 2013 ya. Di tahun 2013 melalui Profesor Hedi Sri Ahimsa. Profesor Hedi Sri Ahimsa ini juniornya Mbah Kunto ya di Fakultas Ilmu Budaya UGM, yang beliau juga dibantu oleh Mbah Kunto untuk melanjutkan pendidikan S3 di Amerika gitu ya. Sangat dekat seperti kakak beradik begitu beliau. Dan di akhir penghujung hidup Mbah Kunto ya, ketika Mbah Kunto sudah agak susah berbicara ya, Mbah Kunto ditanya oleh istri beliau gitu ya, siapa kira-kira nanti yang bisa melanjutkan ilmu sosial profetik begitu. Di antara banyak nama yang disebutkan oleh istri beliau, Mbah Kunto menganggukkan kepala beliau ketika nama menuntut ilmu di Amerika ketika itu ya. Setelah itu baru Profesor Hedi Sri Ahimsa intens mempelajari ilmu sosial profetik begitu. Apalagi setelah ada pengiaan dari Mbah Kunto itu. Ya. Jadi saya belajarnya melalui Profesor Hedi Sri Ahimsa tahun 2013 sampai sekarang. Ya. Jadi gagasan ilmu sosial profetik Mbah Kunto ya penyebutannya beraneka ragam ya, penyingkatannya ada isoprof, ada ISP, saya lebih suka isoprof gitu, karena penyebutannya lebih enak daripada ISP gitu ya. Silakan, itu preferensi kawan-kawan masing-masing, namun menyebutnya apa. Kalau menyebut ilmu sosial profetik agak panjang gitu ya. Nah, di tampilan depan ini saya menampilkan, ini lanskap kota Jakarta gitu ya. Lanskap kota Jakarta. Ya. Mohon maaf, Mas Luki, kalau suara saya terganggu, tolong diinterupsi saja gitu ya. Karena satu hari ini sinyalnya agak tidak baik di sini. Nah, ini lanskap kota Jakarta. Nah, mengapa saya menampilkan lanskap kota Jakarta? Karena berkaitan dengan konteks dari pemikirannya Mbah Kunto. Ya. Konteks dari pemikiran ilmu sosial profetik ini. Ya. Ilmu sosial profetik ini tidak dapat dilepaskan dari konteks kota atau urban, kehidupan urban dalam konteks zaman modern. Ya.
pemikiran Mbah Kunto konteksnya itu ya. Ya. Konteks lokusnya adalah kehidupan atau lingkungan urban begitu di Indonesia, khususnya konteks waktunya adalah zaman modern. Nah, gitu ya. Jadi saya selalu menekankan ini kepada kawan-kawan yang mempelajari ilmu sosial profetik, jangan melepaskan pemikiran Mbah Kunto ini atau jangan melepaskan isoprof ini dari konteks awalnya, karena nanti membingungkan, ya, salah difahami dan salah digunakan. Nah, sejauh ini saya mempelajari ilmu sosial profetik itu, ya, beberapa kalangan saya melihat menyalahpahami dan menyalahgunakan isoprof ini. Ya. Menyalahpahami dan menyalahgunakan isoprof, nanti kita bicarakan lain dan waktu permasalahan itu ya. Nah, ini sekilas dari perjalanan hidupnya Mbah Kunto. Yang banyak di sini saya kutipkan adalah kesaksian langsung dari istri Mbah Kunto gitu, yang sekarang beliau dosen di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Yang penting di sini adalah poin nomor 3, ya, itu yang penting untuk kita bisa mempelajari konteks pemikirannya Mbah Kunto ya. Di Klaten, ketika Mbah Kunto ini tinggal bersama kakek beliau ya di Klaten, Mbah Kunto ini menyaksikan secara langsung bagaimana industri rumah tangga ya yang dilakoni oleh tetangga-tetangga beliau sekampung itu mati semua gitu ya. Dikalahkan oleh industrialisasi besar yang disokong oleh pemodal besar gitu ya, yang di backup oleh pemerintah gitu ya. Ketika itu ya Orde Baru. Ketika ada pabrik-pabrik ya yang dimiliki oleh pemodal besar, industri-industri kecil itu yang dimiliki oleh tetangga-tetangga beliau itu mati semuanya. Nah, itu kesaksian pertama beliau menyaksikan bagaimana industrialisasi besar itu menindas industri rumah tangga gitu ya. Nah, itu konteks pertama yang harus diperhatikan kawan-kawan. Ya, jadi lokusnya adalah lingkungan urban, waktunya adalah zaman modern, ya, dan konteks settingnya adalah industrialisasi. Nah, itu. Tolong jangan pernah melepaskan isoprof dari itu ya. Ya. Lingkungan urban, zaman modern, settingnya industrialisasi ya. Karena kota modern atau lingkungan urban itu, urban modern merupakan buah dari industrialisasi ya, buah dari industrialisasi. Nah, kemudian kedua ya, selain beliau melihat tetangga-tetangga sekampung itu industri rumah tangganya mati dikalahkan oleh pabrik-pabrik besar, sehingga mau tidak mau tetangga beliau itu harus menjadi buruh di pabrik besar yang dimiliki oleh pemodal itu. Yang kedua, beliau menyaksikan beberapa tetangga kampung beliau itu diciduk oleh aparat pemerintah gitu ya, dengan alasan fundamentalisme, radikalisasi, menentang Pancasila, ya, menentang pemerintah dengan Pancasila gitu. Sehingga dilakukan penyiksaan gitu. Bu istri Mbah Kunto menceritakan ada 2 tetangga beliau gitu ya. Itu di buku Maklumat Sastra Profetik kok tidak salah juga Mbah Kunto menyampaikan itu ya. 2 tetangga beliau yang disiksa oleh aparat sehingga yang satu meninggal, yang satu cacat. Ya. Jadi ada 2 setting yang melatar belakangi pemikiran ilmu sosial profetik yang Mbah Kunto ya. Satu setting adalah industrialisasi yang digerakkan oleh pemodal besar gitu ya. Setting kedua adalah rezim pemerintah. Nah, rezim pemerintah. Ya. Nah, itu nanti akan mewarnai seluruh gagasan Mbah Kunto gitu ya. Yang salah satu gagasannya adalah ilmu sosial profetik begitu. Nanti kita akan lihat sama-sama. Yang dari slide ini harus diperhatikan hanya masalah itu ya, khususnya poin ketiga itu. Dan yang menarik juga dari poin ke-6 gitu ya, dari pengakuan istri Mbah Kunto ya, Mbah Kunto ini sudah mulai memikirkan adanya ilmu empirik yang sumbernya Islam itu sejak tahun 70-an. Ya. Ketika Mbah Kunto masih belajar di Amerika. Ya, itu kesaksian dari istri Mbah Kunto. Ya, itu di Amerika Mbah Kunto sudah punya bayangan gitu loh. Suatu saat ketika kembali ke Indonesia harus merealisasikan sebuah proyek atau agenda ilmiah, ya, ilmu pengetahuan yang sifatnya empirik tapi sumbernya Islam. Nah, tapi ketika di Amerika beliau belum mengarah ke sana ya, baru ada pemikiran itu gitu ya, baru ada pemikiran itu. Dan itu berarti ya
Mbah Kunto itu termasuk generasi awal dari Indonesia, ya, generasi awal dari Indonesia yang melihat adanya masalah dari ilmu pengetahuan yang diajarkan dan dipraktekkan di Indonesia. Ya, karena pewacanaan Islamisasi ilmu itu kan hebohnya tahun 80-an gitu ya. Di Indonesia itu 80-an akhir sampai 90-an awal. Ya, ketika reformasi itu surut pewacanaan itu gitu ya. Kemudian muncul lagi sekitar tahun 2005 ke atas itu muncul kembali Islamisasi ilmu. Ya, seiring dengan banyaknya lulusan atau murid-murid Profesor Syed Najib Alatas dari Indonesia yang sudah selesai studi di Malaysia kemudian kembali ke Indonesia dan mendengungkan kembali pewacanaan Islamisasi ilmu gitu ya. Nah, menariknya 1970-an Mbah Kunto sudah mulai punya gagasan itu gitu ya. Sudah mulai punya gagasan itu dan gencarnya tahun 70-an itu kan Sayyid Hussein Nasr yang sudah mulai produktif untuk mewacanakan adanya masalah dengan ilmu-ilmu pengetahuan barat gitu ya. Saya nggak tahu apakah Mbah Kunto terpengaruh Sayyid Hussein Nasr pewacanaan itu karena sama-sama di Amerika berdua. Nah, dengan konteks tadi ya lingkungan urban modern dengan setting industrialisasi dan rezim pemerintah ya, Mbah Kunto kemudian memiliki pemikiran bagaimana untuk menanggapi masalah itu. Bagaimana untuk menanggapi masalah itu. Dan menjadi susah kita memahami pemikiran Mbah Kunto ya kawan-kawan, menjadi susah bagi kita karena Mbah Kunto tidak pernah menuliskan buku utuh ya, tidak pernah menuliskan buku utuh berkaitan dengan pemikiran beliau. Buku Islam sebagai ilmu yang warna merah itu sampulnya ya terbitan Tiara Wacana warna merah tahun 2006 itu kan bukan buku utuh tapi ringkasan dari buku-buku beliau yang lain dengan tema pengilmuan Islam. Ya, ada sebagiannya dari paradigma Islam, ada sebagian dari Muslim tanpa masjid dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sehingga gagasan Kunto itu ya itu puzzle gitu, mirip puzzle ya. Sebagian di buku ini, sebagian di buku ini, dan di satu buku pun tidak utuh gitu ya, karena cara penulisan Kunto Wijoyo adalah tulisan-tulisan singkat ya, yang berkisar hanya 10 sampai 20-an halaman untuk satu topik gitu ya. Jadi kumpulan tulisan, buku beliau itu kumpulan tulisan ya. Bahkan buku paradigma Islam itu bukan saja kumpulan tulisan, tapi sebagian tulisannya adalah kumpulan wawancara dengan Kunto Wijoyo. Nah, gitu. Jadi gagasan Kunto Wijoyo itu terserak ya di banyak buku beliau ya. Dan sampai sekarang belum satupun penelitian yang saya dapati ya yang mencoba untuk merajut pemikiran Kunto Wijoyo yang terserak itu. Ya. Belum lagi pemikiran Kunto Wijoyo yang terserak dalam proseding-proseding ilmiah, dalam jurnal-jurnal ilmiah, dalam majalah, dalam koran itu saya belum mendapatkan itu gitu ya. Sehingga sebenarnya yang urgent bagi kita sekarang ya agar dapat menangkap gagasan Mbah Kunto secara menyeluruh begitu ya. Di mana ilmu sosial profetik hanya satu bagian dari kerangka pemikiran beliau yang besar itu gitu ya. Maka kita harus melakukan penelitian dengan serius ya. Ya. Sejauh ini saya belum sejauh itu ya. Sejak tahun 2013 sampai sekarang saya belum sejauh itu. Saya baru mencoba merajut pemikiran Kunto Wijoyo dari buku-buku non-fiksi beliau. Dari buku-buku non-fiksi beliau. Saya belum ke arah proseding, saya belum ke arah jurnal, saya belum ke arah majalah, belum gitu ya. Karena men-tracingnya susah gitu ya. Men-tracingnya saja sudah susah, apalagi harus mengkaitkan satu dengan yang lainnya gitu. Tapi dari buku-buku non-fiksi saya coba merajut, dan ini hasil rajutan saya terhadap pemikiran Mbah Kunto dari berbagai buku-buku non-fiksi beliau. Sejak buku non-fiksi pertama itu Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia, yaitu tahun 1985 atau 86 buku itu ya. Itu buku non-fiksi pertama beliau, kemudian dilanjutkan dengan buku Budaya dan Masyarakat tahun 1987. Ya, sampai buku terakhir beliau itu Maklumat Sastra Profetik. Buku yang beliau sudah siapkan di penghujung akhir hidup beliau gitu. Ya, dari buku-buku itu ya kita bisa
mendapatkan ada 16 poin penting dalam kerangka atau bangunan pemikiran Kunto Wijoyo. Ada 16 poin penting. Ya, poin pertama adalah kritik budaya industri. Nah, itu berkaitan dengan setting tadi. Beliau mengawalinya dengan mengkritik budaya industri. Akibat industrialisasi tadi menimbulkan budaya industri. Ya, budaya itu gaya hidup, cara hidup gitu ya mudahnya. Ya, kita mudahkan saja pembahasan itu ya. Dari mengapa harus dikritik? Karena budaya industri itu menyebabkan permasalahan-permasalahan. Pertama adalah permasalahan masjid tanpa bus. Ya, masjid itu pasif di dunia modern itu ya. Ya, bahkan dia di bawah subordinasi pasar. Ya, yang nanti akan memunculkan sebuah generasi yang beliau sebut dengan generasi Muslim tanpa masjid. Nah, kemudian masalah kedua adalah transformasi gerakan dakwah. Tidak lagi bisa digunakan dakwah tanda kutip pada zaman tradisional ketika kita hidupnya masih settingnya agraris gitu ya, dalam lingkungan agraris. Nggak bisa lagi, sekarang kita hidup di tengah kota, digerakkan oleh industrialisasi, ya kehidupan serba ekonomi, tidak bisa lagi. Ya, gerakan dakwah kita itu selalu melempem, selalu mental ketika di tengah kota itu. Ya. Sehingga kita butuh transformasi gerakan dakwah, kata Kunto Wijoyo. Dan transformasi gerakan dakwah itu harus diawali dengan menaikkan tahapan kesadaran umat Islam pada kesadaran ilmu. Gitu. Beliau awalnya kesadaran mistik, kesadaran ideologi, dan kesadaran ilmu. Yang itu beliau terinspirasi dari Auguste Comte. Nah, dari sini saya selalu ketawa ya kalau ada orang Kunto itu anti-islamisasi, padahal Kunto pelaku islamisasi gitu loh. Ya, apa contohnya beliau melakukan islamisasi terhadap pemikiran Auguste Comte. Ya. Ya. Tahapan evolusi masyarakat itu diterima oleh Kunto, kemudian tanda kutip dibersihkan agar sesuai dengan tauhid gitu loh. Ya. Dan beliau juga melakukan islamisasi terhadap konsep kelasnya Marxisme. Ya. Itu menandakan ketika kita mempelajari Mbah Kunto, kita tidak melihat seluruh karya Mbah Kunto gitu ya. Kita selalu berpegang pada satu buku tipis Islam sebagai ilmu gitu. Itu buku tipis gitu ya. Hanya kutipan-kutipan dari beberapa tulisan beliau yang berkaitan dengan pengilmuan Islam. Kemudian ya, yang masalah selanjutnya adalah masalah keilmuan Barat. Yang keilmuan Barat inilah yang menyebabkan terjadinya industrialisasi kan begitu. Nah, sehingga dari masalah ilmu itu beliau merasa perlu dilakukan islamisasi. Gitu ya, perlu dilakukan islamisasi. Dan islamisasi ini penekanannya pada metode ya, penekanannya pada metode. Ya. Bukan pada pemikiran filosofis, tapi pada metode. Nanti kita akan bahas itu. Sementara ya masalah Muslim tanpa masjid dan tahapan kesadaran itu nanti masalahnya kepada sumber daya manusia Muslim dan masalahnya pada wadah bagi umat Islam untuk berdakwah. Apa wadahnya masjid? Ya. SDM kita lemah, wadah kita, masjid kita tidak mampu konteks dengan zaman modern. Sementara alat kita bermasalah gitu. Alatnya apa? Ilmu gitu ya. Manusianya masalah, wadahnya masalah, alatnya masalah. Nah, itu yang dilihat Kunto dari industrialisasi. Nah, tetapi awalnya di paradigma Islam itu Mbah Kunto bicara islamisasi ilmu ya, di paradigma Islam. Tetapi beliau membicarakan islamisasi ilmu dengan pengilmuan Islam ya. Di paradigma Islam itu ada dua dimensi itu, dua aspek itu beliau bicarakan. Tetapi ketika di buku Islam sebagai ilmu ya, beliau mengatakan beliau ingin melampaui islamisasi ilmu. Beliau ingin melampaui islamisasi ilmu dengan merintis ilmu sosial profetik. Nah, jadi ilmu sosial profetik itu diawali dengan demistifikasi Islam. Nanti kita bahas sekilas demistifikasi Islam. Ya, tapi tetap menerima islamisasi ilmu sebagai metode. Sekali lagi ya, islamisasi ilmu sebagai sebuah metode. Di mana dalam ilmu sosial profetik ini ada dua komponen penting. Ya, pertama paradigma Islam, yang kedua adalah strukturalisme transendental. Ya. Ya. Dan realisasi dari ilmu sosial profetik yang sudah dilakukan Kunto Wijoyo adalah sastra profetik. Ya. Jadi Pak Kunto Wijoyo ini cuma berwacana kok, tidak pernah menunjukkan ilmu sosial profetik. Nah, sastra profetik beliau itu realisasi dari ilmu sosial profetik. Ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan ilmu sosial profetik realisasinya itu diawali dengan menggugah kesadaran. Nah, dan beliau merasa dengan sastra lah kesadaran itu bisa digedor gitu ya. Sehingga beliau fokusnya pada sastra profetik di awal gitu.
Sementara di bidang sejarah beliau sudah memulai tapi beliau belum menstrukturkan. Kalau sastra profetik beliau sudah menstrukturisasi gitu ya, sebagai sebuah teori di dalam buku Maklumat Sastra Profetik gitu ya. Tapi untuk sejarah beliau sudah melakukan penelitian-penelitian itu tapi belum distrukturkan ya. Karena sekali lagi Mbah Kunto ini sakit ya, dan fisiknya lemah, dan beliau meninggalkan kita sangat cepat gitu ya. Dalam usia produktif beliau meninggalkan kita gitu ya. Hingga banyak sekali hal yang beliau belum selesaikan. Nah, itu yang juga dipesankan oleh Profesor Hedi Sri Ahimsa kepada pelanjut gagasan Kunto. Banyak hal belum dilanjutkan Kunto, sehingga tugas kita lah untuk melanjutkan gitu ya. Nah, kemudian dari ilmu sosial profetik itu Kunto memperkenalkan objektifikasi. Mengapa? Karena ilmu sosial profetik ini dia harus bisa berdiri di dua area yang berbeda gitu ya. Kalau kita mengimajinasikan pemikirannya Kunto ya. Pertama, ilmu sosial profetik ini harus bisa berdiri di lingkungan umat Islam yang nanti realisasinya melalui musyarakah, basisnya masjid, nah gitu ya. Kemudian kaki kedua, ya, ilmu sosial profetik ini harus harus menjejak ya, berdiri dalam lingkupnya negara Indonesia, bangsa Indonesia ini yang plural ya, tidak hanya umat Islam tapi ada umat beragama yang lain. Ya. Itu kaki keduanya ilmu sosial profetik di sana, sehingga dibutuhkan objektifikasi. Bagaimana ilmu-ilmu Islam ini dapat diterima oleh non-Muslim, itu melalui objektifikasi. Ya. Nah, itu untuk dalam ranah negara. Nanti Kunto Wijoyo juga punya pemikiran tentang kepemimpinan nasional ya. Karena apa? Karena dalam konteks budaya industri negaranya negara teknokrasi gitu ya. Sehingga dibutuhkan model kepemimpinan nasional yang berbeda seperti Orde Baru yang selalu beliau kritik tajam. Nah, berdiri di dua kaki ini ya, ilmu sosial profetik yang berdiri di dua kaki, yang satu berdiri di lingkungan umat Islam gitu ya, dengan masjidnya, yang satu berdiri dalam lingkup negara bangsa Indonesia yang plural itu tadi ya. Kedua kaki ini bagi Kunto arahnya satu ya, bagaimana mewujudkan cita-cita profetik Islam. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, itu harus mewujud di Indonesia. Digerakkan dari masjid dan digerakkan dari negara gitu loh ya. Nah, gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghadapi budaya industri tadi, kembali ke awal itu ya. Jadi konteksnya selalu industri. Nah, Kunto itu ya. Jangan pernah dilepaskan pemikiran Kunto dari industri. Ya, gitu. Ini hasil rajutan saya. Silakan kawan-kawan nanti kalau membaca Kunto, mempelajari Kunto, ternyata ada ketidaktepatan, tolong disampaikan ke saya begitu ya, agar saya bisa merevisi ini. Ini hasil revisi dari sekolah ilmu sosial profetik yang diadakan SID ya. Ada beberapa hal yang saya revisi, saya lengkapi. Nah, kita harus melihat dulu konteks pemikiran Kunto adalah industrialisasi. Dan Kunto berbicara industrialisasi kedua dan ketiga. Ya. Kunto tidak mendapati industrialisasi keempat sekarang. Gitu ya. Di zaman 80-an ketika Kunto itu mengkritik budaya industri, yang beliau kritik adalah industri pabrik, revolusi industri kedua berarti itu, dan mulai munculnya industri informatika yang menyebabkan masyarakat massa gitu ya. Budaya massa itu kan dari industri informatika. Ketika itu di dunia barat kita mengenal tokoh besar Alvin Toffler ya, dengan gelombang ketiganya Alvin Toffler gitu ya. Kita sedang bersiap-siap memasuki gelombang ketiga gitu. Nah, silakan kawan-kawan mempelajari Alvin Toffler ya, karena kritik Kunto baru kita pahami kalau kita membaca Alvin Toffler. Apa tuh gelombang ketiga? Karena kritik Kunto itu di gelombang ketiga dan gelombang kedua gitu ya. Alvin Toffler mengkritik gelombang kedua gitu ya, revolusi industri pertama dan kedua itu, gelombang kedua ya, dan merasa optimis dengan gelombang ketiga yang akan memberikan kualitas kehidupan manusia yang lebih baik gitu ya. Tapi Kunto enggak, Kunto mengkritik revolusi industri 2 dan mengkritik revolusi industri ketiga. Nah, dan sekarang kita bicara revolusi industri keempat ya, revolusi kecerdasan yang ada mengatakannya gelombang keempat gitu ya, tapi bagi saya itu ya titik ekstrim dari gelombang ketiga ya, yang sudah diramalkan oleh siapa, sosiolog dari Amerika itu ya, Max Loka, sudah diramalkan Max Loka pada awal tahun 90-an ya. Ini
revolusi informasi ini bisa dalam titik ekstrimnya akan mencapai pada revolusi kecerdasan. Ya. Karena ketika kita bermain dengan komputer, berarti kita punya mesin cerdas gitu. Nah, sampai kapan mesin cerdas itu mampu dikontrol oleh manusia gitu kan? Pertanyaannya itu saja. Ya, kawan-kawan bisa bacanya buku Harari lah, Homo Deus, dan yang lain sebagainya terkait dengan revolusi kecerdasan gitu. Siapa itu ya, ada neuroscientist dari Amerika itu juga bicara revolusi kecerdasan gelombang keempat ini. Beliau ahli neuroscientist gitu ya. Beliau berpikir gelombang keempat ini bisa meningkatkan kemampuan otak manusia dengan memperbesar volume otak dengan kecerdasan buatan itu ya. Saya lupa nama beliau siapa ya. Ada bukunya, buku baru itu. Nah, apakah pemikiran Kunto itu masih relevan padahal beliau merujuknya pada gelombang kedua dan gelombang ketiga yang beliau dapati ketika beliau hidup? Masih relevan. Ya, karena wataknya masih sama ya. Gelombang keempat sekarang itu atau revolusi industri keempat ya, yang suka kita katakan jargon tapi kita tidak pahami substansinya atau apa ya, itu ya sama-sama industri gitu ya. Dan watak industri itu apa? Watak industri itu jualan ya. Persoalannya menjadi persoalan ekonomi gitu. Itulah yang menyebabkan pemikiran Kunto masih relevan ya, karena alur sejarah kita itu masih sama dengan yang dialami oleh Kunto. Ya, alur sejarahnya apa ya? Industrialisasi ya. Hanya saja sekarang teknologinya berbeda gitu ya. Teknologi yang berbeda akan membentuk lanskap fisik ruang kehidupan kita yang berbeda. Tapi hakikatnya sama, itu industri gitu ya. Persoalannya menjadi persoalan ekonomi. Sehingga ketika mengkritik budaya industri ya, Kunto syarat dengan kritik terhadap kehidupan ekonomi gitu ya. Ini poin-poin kritik Kunto Wijoyo terhadap budaya industri ya. Ada universalisme budaya ya, karena industri pabrik itu kan mengharapkan produk itu semuanya terstandarisasi, termasuk salah satunya standarisasi dalam budaya. Di bidang arsitektur ya, tidak ada bedanya kota-kota kita dengan kota-kota modern di negara lain ya. Semua vertikal, kota kaca gitu ya, aluminium komposit, nah, nggak ada bedanya gitu ya. Masjid-masjid kita pun hampir sama dengan kantor-kantor toh sekarangnya, kota kaca gitu ya, nggak ada lagi perbedaan. Kemudian individualisme, dehumanisasi ya, dehumanisasi ini diakibatkan oleh saintisme ya, hanya menjadikan sains sebagai satu-satunya sumber kebenaran yang nanti pada akhirnya akan terjadi teknisifikasi, teknologisasi kehidupan gitu ya, nanti menyebabkan keterasingan dalam diri manusia gitu ya. Dia tidak bermakna gitu ya. Dia merasa hidupnya tidak bermakna dan tidak berdaya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah kelas sosial yang tertutup. Nah, dari sini Kunto Wijoyo mengatakan sebenarnya nggak ada bedanya gitu ya. Demokrasi sekarang itu demokrasi semu, sehingga Kunto Wijoyo punya satu buku khusus tentang demokrasi ya. Demokrasi dan birokrasi, apa birokrasi dan budaya demokrasi kalau tidak salah judul bukunya itu ya. Ya. Beliau menyoroti demokrasi dalam industrialisasi itu bukan demokrasi yang sebenarnya gitu ya. Karena tetap saja yang terjadi adalah patron klien gitu ya. Nah, jadi birokrasi itu menyebabkan sistem pemerintahan yang patrimonial. Ada patron dan ada klien. Tidak ada bedanya dengan kehidupan keraton zaman dulu, nggak ada bedanya. Hanya sekarang pemainnya beda gitu saja ya. Sehingga masyarakat kita bukan masyarakat yang rasional, tetap masyarakat irasional ya. Bahkan seorang akademisi pun dia mencari patronnya dia gitu loh ya. Dia berlindung kepada siapa ini gitu loh ya. Dia bukan menjadi manusia yang merdeka dengan gagasan dan pemikiran, nggak bisa dia. Dia selalu mencari patron. Nah, sehingga muncullah dalam masyarakat irasional itu kelas sosial yang tertutup ya. Tidak ada mobilisasi ekonomi, itu tidak, itu hanya omong kosong gitu kalau bicaranya Kunto dalam buku Birokrasi dan Budaya Demokrasi itu kalau tidak salah ya. Judul bukunya tidak salah begitu. Ya. Sehingga apa yang terjadi, gap kelas ekonomi semakin jauh gitu ya. Karena kelas sosial menjadi tertutup. Khususnya di zaman Orde Baru ya. Soeharto hanya mau melayani kelas atas dan kelas menengah gitu ya. Kelas bawah itu ya ditinggalkan. Silahkan kawan-kawan baca bukunya Pak Abidin Kusno ya. Banyak penelitiannya Pak Abidin Kusno itu berbicara bagaimana Soeharto membentuk kota-kota besar di Indonesia, khususnya Jakarta ya, untuk memperlebar jurang antara kelas ekonomi menengah atas dengan kelas ekonomi bawah gitu ya.
dan kelas itu menjadi tertutup. Kelas bawah hanya diimingi ya kota yang gemerlap, tapi tidak bisa mengakses kota itu. Nah, dia tidak bisa menjadi pemain utama di kota yang besar, itu nggak bisa dia. Itu yang dikritik oleh Kunto gitu ya. Jadi ada universalisme budaya, bahkan kalangan miskin pun ingin punya budaya yang sama dengan kalangan atas gitu ya. Kemudian individualisme ya, masyarakat itu menjadi rapuh ya, kalau bahasanya Ibnu Khaldun asobiah itu sudah mulai memudar gitu ya. Kemudian dehumanisasi ya, kehidupan yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan kelas sosial yang tertutup gitu. Ya. Dari kritik terhadap budaya industri itu, Kunto Wijoyo secara spesifik kemudian melayangkan kritiknya terhadap keilmuan Barat, khususnya ilmu sosial humaniora Barat gitu ya. Karena bagi Kunto, merembesnya sekularisme di kalangan terdidik bangsa Indonesia itu melalui sosial humaniora Barat gitu ya. Melalui ilmu sosial humaniora Barat. Nah, itu diawali dengan alih teknologi, kata Kunto ya. Itu diawali dengan alih teknologi. Ya. Masuknya sekularisme itu ya, itu melalui alih teknologi. Ya, sehingga Zainuddin Sadar, seorang intelektual muslim dari Pakistan yang besar di Inggris itu selalu mewanti-wanti hati-hati dengan alih teknologi. Ya, kita bisa punya teknologinya, tetapi teknologi itu membawa nilai, gitu loh. Ya. Yang ini disebut oleh Kunto Wijoyo dengan radiasi budaya. Ya, dalam buku Muslim Tanpa Masjid itu Kunto Wijoyo menyebutnya dengan radiasi budaya. Ya. Dan ini menjelaskan bagi Kunto, ya teknologi itu punya nilai, gitu. Teknologi itu tidak netral, ya. Ini berangkat memang dari mazhabnya Mbah Kunto ya. Mazhab Amerika itu kan strukturalisme, dalam ilmu sosial humaniora kan strukturalisme. Jadi ketika kita minjem teknologi, unsur budaya yang lain itu ikut gitu loh. Kalau kita tidak memilih dan memilah ya alih teknologi itu hanya iming-iming secara politik saja, ini tak kasih teknologi ini, pembiayaan ini, kan itu nanti akan menciptakan model penjajahan yang baru toh ya. Kalau kita tidak bisa memilih dan memilah itu, kita terima begitu saja teknologi dari Barat, ya, yang mau tidak mau teknologi itu akan disokong oleh ilmu-ilmu pendukungnya. Salah satu adalah ilmu sosial humaniora sebagai ilmu prasyarat untuk mempersiapkan masyarakat menerima teknologi itu, ya. Lama-lama unsur-unsur budaya dari mereka juga akan masuk, gitu loh. Kenapa? Karena dalam pemikiran yang Kunto budaya itu terstruktur, gitu ya. Budaya itu terstruktur, itu selalu digarisbawahi oleh Profesor Hedi Sri Ahimsa. Mazhabnya Mbah Kunto itu strukturalisme gitu ya. Ketika kita hanya minjem ekonomi, ya nanti politiknya masuk, ya nanti pendidikannya masuk, ya nanti sosialnya juga masuk gitu loh. Ya, di situ Mbah Kunto itu melihat kita harus melakukan islamisasi ilmu gitu loh. Untuk memutus untuk apa? Untuk memutus struktur tadi itu ya, agar kita bisa mengambil tapi yang lain dari mereka nggak ikut masuk. Nah, gitu loh. Jadi bagaimana teknologi yang kita pinjam itu harus dimasukkan ke dalam struktur kita. Itu yang beliau sebut dengan islamisasi ilmu. Ya. Bagaimana ilmu yang kita pinjam dari Barat itu masuk ke dalam struktur sistem pengetahuan kita, umat Islam. Gitu loh. Ya. Nah, radiasi budaya yang beliau sebut adalah ketika terjadi alih teknologi, khususnya pada masa Orde Baru, ya, nah, secara beriringan terjadinya infiltrasi ideologi sekularisme dan materialisme. Yang ini nanti melalui paradigmanya kapitalisme dan sosialisme gitu ya. Kapitalisme dianut secara resmi oleh Orde Baru, sementara sosialisme dianut oleh kalangan yang anti terhadap Orde Baru gitu. Tapi sama-sama semuanya ideologinya sekularisme dan materialisme. Mengapa bisa masuk paham itu atau ideologi itu? Ya karena alih teknologi untuk industrialisasi itu mensyaratkan terjadinya sekularisasi ekonomi gitu ya. Ya. Sehingga muncullah Masjid Sanplatbes ya. Masjid kita tidak lagi berdaya dalam arus industri yang besar itu gitu ya. Masjid kita hanya sebagai tempat peristirahatan saja ya. Buruh sudah capek kerja, sholat di masjid, setelah itu ya kembali ke pabrik-pabrik tanpa ada peranan masjid di sana gitu ya. Kemudian munculnya aliansi antara teknokrat dengan pemodal gitu. Jadi kalangan akademisi dengan pemodal dengan pemerintah itu bekerja sama gitu ya, dengan ilmu yang asas sekularisme dan materialisme tadi untuk menggerakkan industrialisasi. Ini pemikirannya sama dengan Anthony Giddens itu. Ada persekongkolan jahat di antara pihak pemerintah, pemodal dan
akademisi, dan militer. Kalau Anthony Giddens mengidentifikasi militer juga main. Nah, sekularisasi ekonomi itu memunculkan gejala budaya sekularisme subjektif. Ya, sekularisme subjektif itu pengalaman keagamaan kita di masjid itu tidak berfungsi untuk dimensi kehidupan yang lain gitu ya. Ketika kita khusyuk sholat di masjid itu tidak ada hubungannya ketika kita masuk ke parlemen, tidak ada hubungannya ketika kita masuk ke pabrik, tidak gitu ya. Pengalaman keagamaan kita itu tidak relevan untuk bidang-bidang yang lain, itu namanya sekularisme subjektif. Kemudian sekularisme objektif, ya secara institusional dan struktural, masjid dipisahkan, ya, masjid dipisahkan dari ekonomi, dari politik dan lain. Dan privatisasi atau spatialisasi agama, ya agama hanya menjadi urusan publik, urusan private, individual. Ya. Dari sini Kunto Wijoyo juga mengkritik postmodern, ya postmodern dengan spiritualisme tanpa agama dan model-model spiritualitas lain yang melakukan penolakan terhadap institusi agama itu dikritik oleh Kunto. Agama model seperti itu tidak bisa digunakan untuk melawan industrialisasi besar dengan institusinya yang sudah kokoh gitu ya. Agama-agama spiritualitas tanpa agama itu akhirnya hanya menjadi obat saja bagi individu gitu ya. Dari dunia yang kejam oleh industrialisasi ini gitu ya. Hanya sebagai menghibur saja, gitu. Tapi tidak bisa merubah struktur dia itu. Nah, dari gejala budaya itu, ya sekularisme subjektif, objektif, dan spasialisasi agama, Kunto Wijoyo melakukan kritik secara spesifik terhadap ilmu pengetahuan Barat. Ya ada 2 poin kritik Kunto gitu yang bisa dibaca. Secara spesifik, Kunto juga mengkritik kapitalisme dan sosialisme. Di sini menariknya, kritik beliau terhadap keilmuan Barat itu bukan pada ranah epistemologi secara khusus gitu ya, tapi pada ranah praktiknya. Nah, ini menandakan Kunto Wijoyo bukan penganut positivisme. Karena dalam paradigma positivisme, masalah nilai itu di luar bangunan ilmu. Sementara bagi Kunto, dengan kritik Kunto ini kita bisa menangkap ya nilai itu menjadi bagian dari bangunan ilmu ya. Ketika kita mengkritik kapitalisme, sosialisme ya, kita mengkritik pada dampak-dampak yang kita lihat ketika 2 paradigma itu diaplikasikan di tengah kehidupan masyarakat. Ya, dampak-dampak itu merupakan bagian dari bangunan ilmu gitu loh ya. Dia bukan terpisah dari bangunan ilmu. Kalau dalam positivisme, ilmu itu kan netral, bangunan ilmu itu netral. Sekarang hanya masalahnya bagaimana ilmu digunakan, itu kan positivisme. Ya. Bagi Kunto tidak ya. Pengaplikasian ilmu itu terkait dengan nilai yang secara inheren berada di dalam bangunan ilmu itu. Jadi secara inheren memang struktur ilmu itu sudah rusak gitu ya. Sehingga beliau menolak kapitalisme apalagi sosialisme gitu ya. Nah, kemudian beliau tawarkanlah ilmu sosial profetik. Nah, karena apa? Karena ilmu itu sudah rusak gitu ya. Ilmu-ilmu dari barat, khususnya ilmu sosial humaniora yang digunakan untuk apa? Sebagai ilmu prasyarat untuk mempersiapkan masyarakat memasuki industrialisasi, itu ilmunya rusak, itu ada masalah gitu ya ilmu itu. Sehingga beliau merasa kita butuh bangunan ilmu yang baru. Nah, di sini Kunto sekali lagi berpikirnya paradigmatik ya, berpikirnya paradigmatik. Maksudnya apa? Ilmu sosial profetik itu bukan bagian dari paradigma ilmu sosial modern dan bukan bagian dari paradigma ilmu sosial postmodern gitu ya. Jadi kalau memang kita ingin merealisasikan dengan serius ilmu sosial profetik ini, nanti dalam pengajaran di kampus lah kita katakan, kita akan menemukan ilmu sosial modern, ilmu sosial postmodern, dan ilmu sosial profetik. Nah, jadi ilmu sosial profetik ini menjadi paradigma yang mandiri dia gitu loh. Ya, karena Kunto nggak mau menjadi bagian modern apalagi postmodern. Karena apa? Beliau mengkritik 2 itu kok. Secara inheren itu wataknya sudah rusak itu struktur bangunan ilmu itu. Nah, sehingga Kunto dengan pengilmuan Islam ini maunya punya paradigma sendiri gitu ya. Dan bagi saya disinilah keunggulan dari pemikirannya Kunto. Ya, Kunto sejak awal sudah menawarkan kita harus punya paradigma sendiri gitu ya. Kita bukan bagian dari postmodern, kita bukan dari bagian dari modern, kita punya paradigma sendiri gitu ya. Kalau di bidang arsitektur itu yang getol sekali ingin punya paradigma sendiri kan Romo Mangunwijaya. Sekarang dilanjutkan oleh murid-murid Romo Mangun itu dengan membawa paradigmanya arsitektur Nusantara gitu ya. Sementara saya dan kawan-kawan mengupayakan arsitektur profetik sebagai paradigma baru ilmu pengetahuan arsitektur. Nah,
pengilmuan Islam Kunto ini ya itu ada 3 asumsi ya. Pertama, Kunto ini masih percaya dengan industrialisasi ya. Bagi Kunto, industrialisasi ini keharusan sejarah ya. Sejarah itu memang mengarahkan kita pada industrialisasi ini ya. Kita tidak bisa melawan industrialisasi dengan kembali pada zaman tradisional, nggak bisa gitu. Habis kita gitu ya. Jadi industrialisasi ini sebuah keharusan sejarah. Memang roda sejarah itu bergulirnya ke industrialisasi. Tapi masalahnya, ya, bagaimana kita bisa menguasai industrialisasi? Nah, gitu. Masalahnya di sana, Kunto itu. Ya. Masalahnya di sana. Nah, Kunto percaya industrialisasi itu merupakan hasil dari penerapan iptek. Hanya saja sekarang masalahnya ipteknya itu bermasalah sehingga industrialisasinya juga berdampak buruk. Sehingga seharusnya kita akan memiliki industrialisasi yang baik kalau iptek kita baik gitu loh. Nah, jadi posisinya ilmu sosial profetik itu pada iptek yang akan diterapkan untuk menjadi industrialisasi itu tadi ya. Dan Kunto di dalam buku Identitas Politik Umat Islam itu sudah bicara ya. Masalahnya bangsa Indonesia itu kan 2, masalah industrialisasi dan masalah liberalisasi. Ya. Masalah urgent kita itu 2 itu ya. Industrialisasi dan liberalisasi, dan keduanya ini kan sepaket. Ketika industrialisasi dilakukan ya dengan paradigmanya kapitalisme di Indonesia itu ya otomatis akan terjadi liberalisasi. Sehingga tidak urgent lagi kita berbicara kerukunan antar umat beragama, radikalisme, fundamentalisme, toleransi, enggak. Makanya Kunto Bujoyo menawarkan objektifikasi ya. Fokus umat beragama itu harus diarahkan pada 2 masalah ini loh. Ya. Jangan kita diarahkan pada masalah-masalah yang bagi saya itu remeh-temeh ya. Nyanyi di gereja, apa, kemudian nyanyi di masjid, apa-apaan. Masalah kita ini industrialisasi kok kita pakai Kunto gitu ya. Masalah kita di sana ya. Fokuskan umat beragama di Indonesia untuk melawan industrialisasi yang menyebabkan liberalisasi itu. Dengan apa? Dengan objektifikasi. Nah, masalahnya bagi umat Islam sekali lagi kata Kunto, kita tidak punya alatnya. Apa alatnya? Ilmunya kita nggak punya itu. Ilmu pengetahuan Islam yang konteks dengan zaman industri gitu loh ya, itu nggak punya kita, sehingga Kunto itu merintis ilmu sosial profetik sebagai ilmu pengetahuan sosial Islam dalam konteksnya industrialisasi. Nah, setelah Kunto Wijoyo menawarkan demistifikasi Islam ya, bagaimana teks ya, teks kata Kunto Wijoyo ini kan Al-Quran dan hadis itu ya merupakan sumber kebenaran Islam ya. Harus dikontekskan kembali, harus dikembalikan kepada konteks gitu ya. Bagaimana teks ini kita gunakan agar kita dapat memahami kehidupan kita yang industrialisasi dengan perspektif Islam, sekaligus agar kita mampu melakukan transformasi kehidupan dengan teks yang kita miliki ini. Ya. Kalau dengan bahasanya Al-Atasian gitu ya, menganut atau yang merujuk kepada pemikiran Syekh Naqib Al-Atas, ya bagaimana agar din ini mewujud menjadi tamadun. Nah, gitu. Din itu kan teks. Gitu. Bagaimana itu caranya? Nah, Kunto Wijoyo mengidentifikasi ada 5 atau 6 mistik gitu ya. Beliau fokuskan pada mistik realitas ya. Teks kita itu sudah terpisah dari konteks ya. Sehingga ketika kita mengkaji Islam hanya teks kembali kepada teks gitu ya. Muter terus teks itu gitu ya. Tidak ada konteksnya dengan realitas industri yang sudah sedang dialami umat Islam. Nah, kira-kira begitu ya ide dari Kunto Wijoyo berkaitan dengan ilmu sosial profetik ya. Yang asasnya adalah humanisasi, liberasi, dan transendensi dari Ali Imran 110 ya. Humanisasi itu bagaimana ilmu ini digunakan untuk memanusiakan manusia seutuhnya, membebaskan manusia dari segala struktur yang menindas ya. Sehingga Kunto Wijoyo mengidentifikasi kalangan mustad'afin adalah sekalangan orang yang dia tertindas secara struktural gitu ya. Bisa jadi termasuk sekarang dosen juga itu mustad'afin ya, tertindas secara struktural dosen-dosen itu ya. Dijinakkan dia oleh struktur yang zalim gitu. Dan transendensi ya. Mendekatkan kembali manusia kepada Tuhan gitu ya. Dan transendensi bagi Kunto itu pondasi. Humanisasi, liberasi harus dilakukan dalam konteksnya transendensi. Asasnya transendensi gitu ya. Kenapa? Karena kata Kunto, ya kalau kita hanya humanisasi saja itu jadinya arahnya ke kapitalisme. Kalau liberasi saja larinya ke sosialisme gitu. Yang membedakan Islam dengan kapitalisme dan
sosialisme adalah transendensinya. Dan ini Kunto terpengaruh oleh Roger Garaudy. Kunto terpengaruh salah satunya dari umat Islam, yang salah duanya adalah Roger Garaudy dan Muhammad Iqbal. Jadi kalau kita memang ingin mempelajari Kunto, kita harus mempelajari dulu Roger Garaudy dan Muhammad Iqbal, ya, karena Kunto terpengaruh itu dan Kunto mengutip itu. Dari kalangan non-Muslim, Kunto terpengaruh oleh Schumacher, ya, seorang pemikir ekonomi dan ekonom dari Inggris, ya. Kemudian Peter Berger, ya, beliau juga terpengaruh oleh Peter Berger. Nah, kemudian, ya, ilmu sosial profetik itu pendekatan sintetik analitik, ini bagian dari paradigma Islam Kunto, gitu ya. Maksudnya Al-Quran itu terdiri dari dua bagian, ya. Bagian pertama bermuatan konsep-konsep kunci Islam, bagian kedua berkaitan dengan kisah-kisah dan perumpamaan-perumpamaan, gitu ya. Silakan kawan-kawan merujuk ke buku paradigma Islam, itu dijelaskan lebih lanjut. Nanti bisa kita diskusikan. Nah, bagaimana metode perumusan ilmu sosial profetik? Pertama dengan derivasi Al-Quran yang abstrak itu, ya, yang normatif itu menjadi ranahnya teoritik, diderivasi gitu ya. Ya, agar kita punya grand teori baru, grand teori dan teori gitu ya. Grand teori dan teori. Kemudian grand teori dan teori yang merupakan derivasi dari Al-Quran dan hadis itu harus terus-menerus mengalami verifikasi. Dengan acuannya tetap Islam gitu ya. Apa maksudnya verifikasi? Nah, di sini ada sisi pragmatiknya Kunto. Ya, ilmu itu alat, bukan tujuan. Ya, ketika kita sudah punya grand teori atau teori-teori baru, ya kita amalkan. Dalam pengamalan itu sekaligus kita melakukan verifikasi. Ilmu kita ini konteks tidak untuk menghadapi realitas kehidupan kita gitu ya. Jadi ilmu itu akan terus berputar dia. Apa maksudnya? Nah, dirumuskan, diamalkan, diverifikasi, dirumuskan, diamalkan, diverifikasi. Karena Kunto itu dalam buku apa saya lupa mengatakan, ujian terbesar ilmu pengetahuan itu adalah pengamalannya. Nah, kita bisa merumuskan ilmunya bisa, tapi ketika diamalkan belum tentu bisa melakukan transformasi loh ilmu itu ya. Belum tentu bisa digunakan untuk melakukan transformasi. Ya. Berarti kan ilmu itu ada ketidaktepatannya sehingga harus diverifikasi kembali. Ya. Kenapa? Karena ilmu sosial profetik ya manfaatnya dua, bukan saja untuk memahami realitas kita yang industrialisasi, tapi juga untuk merubahnya, itu yang penting. Dan metode ketiga, islamisasi ilmu. Ya, mengapa harus islamisasi ilmu? Karena begini, membangun paradigma ilmu pengetahuan itu kerjaan besar, kawan-kawan. Ya. Tidak seperti kita hanya merumuskan teori. Merumuskan teori saja itu rumit gitu ya. Kebanyakan kawan-kawan kalau skripsi itu kan ranahnya pada konsep dan prinsip ya. Kalau S2 baru diperkenalkan ranahnya ke teori gitu ya. Kalau S3 memang harapannya sudah bisa merumuskan teori baru gitu ya. Kalau kita sudah punya teori baru itu belum tentu jadi paradigma gitu ya. Belum tentu menjadi paradigma. Nah, mengapa? Karena paradigma itu dia punya 3 bagian ya. Pertama landasan filosofisnya ilmu ya. Nah, di sini penelitiannya Profesor Hedi Sri Ahimsa, sekarang beliau pada landasan filosofis itu ya. Kami sama-sama ingin menjadikan ilmu sosial profetik ini sebagai paradigma, ya. Tapi beliau ke ranah ilmu antropologi, saya ke ranah arsitektur. Dan pendekatan kami berbeda. Beliau dari atas dulu gitu ya, berpikirnya filosofis dulu. Jadi beliau merumuskan dulu lingkup masalah, tata nilai, metodologi, gitu. Ya, model itu beliau rumuskan. Kalau kawan-kawan mengikuti kajian rutinnya Profesor Hedi Sri Ahimsa, sekarang selama pandemi kan daring itu diselenggarakan oleh Masjid Kampus UGM. Nah, beliau berbicaranya dalam ranah landasan filosofis itu. Ya. Kemudian bagian kedua adalah bangunan teori. Nah, jadi landasan filosofis itu seperti pondasi, ya. Ya. Di atasnya ada bangunan teori. Ya. Bangunan teori itu ada bagiannya macam-macam ya. Ada metateori atau grand teori, teori besar gitu ya. Kemudian ada teori itu sendiri, ada konsep dan ada prinsip gitu ya. Ini mata kuliahnya metodologi ya. Apa itu prinsip, apa itu konsep, apa itu teori, apa itu grand teori, itu mata kuliahnya metodologi. Jadi kalau kita katakan konsep kelas dalam pemikiran Marxisme itu di mana dia posisinya, prinsip atau konsep atau teori. Nah, gitu ya. Karena untuk menjadi sebuah bangunan, strukturnya begini kawan-kawan. Grand teori itu ya didukung oleh teori-teori atau kita katakan teori kecil gitu, T-nya kecil biasanya ditulis ya, teori-teori. Satu teori itu didukung oleh konsep-konsep. Teori itu punya konsep-konsep, ya. Minimal 2 konsep gitu ya, untuk bisa menjadi teori. Konsep itu didukung oleh atau memiliki prinsip-prinsip. Nah, gitu.
Dari prinsip itulah nanti keluar bagian ketiga, bagian yang paling dekat dengan realitas kehidupan kita, teknologi. Jadi paradigma ilmu itu punya 3 bagian itu ya, landasan filosofis, bangunan teori juga punya banyak bagiannya, dan teknologi. Bahasanya Profesor Hedi Sri Ahimsa, teknologi itu representasi gitu ya, representasi dari paradigma kita. Nah, dikarenakan merancang sebuah paradigma ilmu itu pekerjaan besar ya, sehingga tidak mungkin kita untuk melakukannya semuanya dari awal itu nggak bisa gitu ya. Sehingga Kunto Wijoyo tetap menggunakan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai metode dalam perumusan paradigma ilmu sosial profetik. Ya. Metode ilmu sosial islamisasi ilmu itu kan dari konteks ke teks ya. Jadi Kunto Wijoyo tetap terbuka dengan paradigma ilmu yang lain, ya barat modern maupun barat postmodern, tetapi yang diambil adalah ranahnya konsep dan prinsip. Itulah mengapa Kunto Wijoyo hanya melakukan islamisasi ilmu itu pada konsep kelasnya Marxisme, tapi tidak pada grand teorinya Marxisme. Nah, kenapa? Karena grand teorinya Marxisme itu ya konsekuensi logisnya adalah komunisme. Konsekuensi logis dari grand teorinya Marxisme adalah komunisme. Semakin rendah dia tataran bangunan ilmu itu, ya, semakin dia mendekati realitas fisik kita, semakin mendekati teknologi kita, ya, muatan nilainya semakin sedikit. Nah, itulah yang diislamisasi oleh Kunto. Ya, itulah yang diislamisasi oleh Kunto. Nah, evolusi perkembangan masyarakatnya Auguste Comte itu konsep. Ya, sementara dari masyarakat mistik ke masyarakat metafisik gitu ya, itu adalah prinsip gitu ya, harus melalui ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, itu prinsip gitu ya. Itu yang diambil oleh Kunto. Tapi gagasan positivisme besarnya Auguste Comte nggak diambil. Kenapa? Positivisme itu sebuah teori gitu, sebuah paradigma positivisme itu. Jadi hanya diambil bagian bawahnya saja. Nah, bagaimana cara mengambilnya ya? Pertama harus sesuai dengan premis etik dan epistemik Islam. Ya. Kemudian kedua, dia harus dimasukkan ke dalam struktur bangunan ilmu pengetahuan Islam kita. Gitu. Jadi ketika Kunto itu mengislamisasi konsep kelasnya Marxisme, ya dimasukkan ke dalam strukturnya ilmu sosial profetik. Ya. Jadi konsep kelas itu menjadi bagian dari ilmu sosial profetik sekarang, bukan lagi menjadi strukturnya Marxisme gitu ya. Dan memang ini penjelasan ini butuh praktek gitu ya. Ya, siapa tahu nanti kawan-kawan mengadakan kelas praktek metodologi gitu ya. Dalam penelitian baru bisa dipahami ya. Dan penelitian belum bisa dipahami. Nah, kemudian ini agenda yang sudah kami lakukan ya. Kalau tadi saya mengatakan ya ada Profesor Hedi Sri Ahimsa dengan kelompok circle beliau sendiri ya. Kemudian ada saya dan kawan-kawan dengan circle sendiri, itu pendekatan kami memang berbeda untuk merealisasikan isoprof, nanti kita jelaskan sekilas ya. Dengan ilmu sosial profetik itu, ya Kunto Wijoyo memiliki agenda-agenda. Yang pertama, agendanya adalah mempersiapkan umat kecil. Saya nggak tahu Kunto ini terpengaruh Arnold Toynbee dengan creative minority atau tidak gitu ya. Karena bagi Kunto kita harus bergerak dalam komunitas-komunitas. Kunto itu percaya dengan masjid kampus. Seharusnya masjid kampus itu menjadi pusat dari komunitas pengilmuan Islam. Nah, itulah. Ya. Masalahnya sekarang, bagaimana masjid kampus itu mampu menarik generasi Muslim tanpa masjid? Mengapa? Karena khususnya di lingkungan beliau ya, di UGM, ya, itu kan tidak banyak mahasiswa yang memiliki kedekatan dengan Islam. Tidak banyak mahasiswa memiliki kedekatan dengan masjid. Nah, sehingga bagaimana masjid kampus itu mampu menyelesaikan generasi Muslim tanpa masjid, sehingga bisa membentuk komunitas pengilmuan Islam di masjid-masjid kampus. Itu yang beliau sebut dengan umat kecil. Kita harus punya SDM dulu, gitu ya. Kita harus punya SDM dulu. Ketika SDM sudah punya, baru kita melakukan teorisasi, gitu ya. Merumuskan ilmu sosial profetik. Ya, kan berarti kita harus punya SDM. Baru ilmu sosial profetik ini bisa kita rumuskan. Nah, bagaimana cara merumuskan ilmu sosial profetik ya?
beliau punya 3 agenda penelitian yang beliau sebutkan, ya. Grand Theory, ya, studi teori atau studi historis. Grand Theory itu bagaimana kita menderivasi grand teori dan teori dari Al-Quran gitu dan hadis. Beliau fokusnya pada Al-Quran. Kemudian studi teori itu kita mempelajari tokoh-tokoh yang sudah di masa lalu yang sudah pernah mencoba melakukan itu, gitu ya. Saya sendiri fokusnya pada Ibnu Khaldun. Kemudian studi lapangan atau kasus, ya. Kita cari kasus-kasus di lapangan kita yang merupakan dampak dari industrialisasi yang kita teliti, begitu. Ya, agenda kedua adalah strukturasi. Ketika kita sudah mulai punya bangunan ilmunya, ya ilmu sosial profetik itu sudah mulai terlihat, gitu ya, kita harus melakukan strukturasi. Apa maksudnya? Merancang agenda agar ilmu ini bisa diamalkan, gitu loh. Tapi ya caranya ilmu ini bisa diamalkan, kita harus punya agendanya loh. Nah, selalu ditekankan Kunto Wijaya di Muslim Tanpa Masjid, agenda kita salah satunya adalah proliferasi. SDM kita itu harus bisa masuk ke semua lini. Harus bisa masuk ke semua lini. Di bidang arsitektur, apa saja lininya? Harus ada yang jadi akademisi, harus ada yang jadi arsitek, dan harus ada yang menjadi pembuat kebijakan keuangan. Nah, itu semua itu harus masuk itu, ya. Dari komunitas kita itu, SDM-nya kita mantapkan, kita buat ilmunya sama-sama, kemudian strukturasi, proliferasi. Orang-orang itu harus masuk ke semua lini itu, ya, untuk mengamalkan ilmu kita. Ya, karena apa? Agenda ketiga transformasi. Ya. Pengamalan ilmu itu harus dalam semua ranah yang berbeda itu, gitu ya. Bukan saja dalam ranah akademik, tapi juga dalam ranah praktisi, dalam ranah pembuat kebijakan, harus semuanya didorong, gitu ya. Agar terjadi mobilisasi sosial dan budaya, ya. Umat Islam menjadi pelopor untuk melakukan perubahan, gitu ya. Dan ini yang sudah kami lakukan. Saya sendiri baru belajarnya tahun 2013, saya baru mulai melakukan perumusan di bidang arsitektur ini tahun 2016, ya, sampai sekarang. Ya, masih sebentar, masih 5 tahun. Ya, untuk itu kami memiliki 2 komunitas, ya, sebagai umat kecil, gitu ya. Ada Seed Institute dan Melek Ruang. Ya, Seed Institute itu berbicara Kunto secara menyeluruh, gitu ya. Sementara Melek Ruang khususnya pada ilmu arsitektur, gitu. Nah, dan di dalam Melek Ruang sendiri, di dalam Seed Institute sendiri kami sudah menyiapkan proliferasi ini. Siapa nanti jadi akademisi, ya, ini harus dipetakan, gitu ya. Selain kita melakukan penelitian sejak dini, kita harus sudah memetakan sesuai dengan bakat dan minat kita masing-masing, ya. Jangan semuanya masuk ke parlemen, jangan semuanya masuk ke pemerintahan, ya. Harus ada yang jadi dosen, peneliti, harus yang jadi praktisi, harus ada yang masuk ke pemerintahan. Itu semua harus dilakukan, gitu ya. Ya. Dan ini ada agenda-agenda yang sudah kita lakukan, ya, grand teori, studi teori dan studi lapangan, ya. Untuk studi lapangan ini kami terus jalankan, ya. Penelitian terakhir kami itu integrasi Muslim tanpa masjid, ya, sudah di Masjid Kampus UMS dan Masjid Kampus UNS, ya. Kedua hasil penelitian itu sudah kami seminarkan, yang satu di Seminar Nasional Masjid di Salman ITB tahun 2019, yang satu lagi sudah diseminarkan di Seminar Nasional Syiar, ya, awal tahun kemarin, ya. Sudah berjalan 2 serial penelitian, sekarang mau ke 3 serial penelitian. Kemudian Masjid Stanplat Bus, kami sudah lakukan penelitiannya, tapi baru objeknya masih 1, ya, di Kampung Kauman, Masjid Gede dan Pasar Klewer. Sudah diseminarkan juga secara nasional hasilnya. Kemudian dampak pembangunan berdasarkan etika profetik itu juga sudah diseminarkan, ya. Penelitian itu saya lakukan bersama Sofi, Tiara Nisa, dan Suryo, itu sudah diseminarkan. Dan sudah masuk di jurnal ilmiah 1 hasil penelitian, sedang kami upayakan hasil penelitian yang lain untuk masuk ke jurnal ilmiah. Ya. Karena apa? Karena kalau kita ingin menjadikan ilmu sosial profetik, kalau saya di bidang arsitektur profetik, ya, atau menjadi paradigma ilmu pengetahuan yang sah, ya kita harus mainnya dalam jalur formal. Ya. Apa itu jalur formal? Kita melakukan penelitian, ya, kita seminarkan, ya, kita publikasikan di jurnal ilmiah. Ketika setelah masuk ke jurnal ilmiah baru akan dikutip. Nah, ketika pengutipan itu dilakukan berarti kan proses pendidikan itu melibatkan
ilmu baru kita gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ilmu sosial profetik atau islamisasi ilmu hanya di kafe-kafe, ya di pinggiran, di burjo, segala, tidak akan berubah apa-apa. Itu yang selalu saya tekankan kepada kawan-kawan di institut dan di Melek Ruang. Kalau kita merasa ada yang salah dari ilmu pengetahuan barat, ya marilah kita lawan di jalur formal. Gitu. Marilah kita jadi pelaku, bukan jadi komentator, bukan jadi pemerhati, ya bukan jadi peminat, bukan. Kita pemain. Lakukan penelitian, hasil penelitiannya diseminarkan, ya kemudian dipublikasikan jurnal, ya. Nah, kemudian dari sanalah penelitian kita akan dikutip-kutip dalam proses pendidikan. Ya, dan itu perlu skala yang masif, ya, agar tanda kutip materi-materi pendidikan itu bisa berubah gitu ya. Itu baru satu sisi, belum sisi yang lain apa? Pengamalannya. Ya, gitu. Karena kita harapkan ketika muatan pendidikan kita berubah, ya, maka anak-anak didik mahasiswa itu akan mendapatkan materi hasil penelitian kita, ya, berarti akan orientasinya akan dipengaruhi oleh materi itu kan gitu, ya. Alatnya dengan materi kita itu. Ya. Ketika mereka jadi seorang praktisi di arsitektur, ya, jadi seorang akademisi, jadi seorang peneliti, ya mereka terpengaruh oleh materi-materi kita yang diajarkan di kelas-kelas itu. Sehingga pelan-pelan kondisi kehidupan industrialisasi kita akan berubah. Di sini Kunto Wijoyo mengatakan perubahan itu secara evolutif dan gradual, tidak seperti Marxisme yang revolusi. Ya, human cost-nya itu tinggi, revolusi itu pemikiran Kunto sama dengan Peter Berger ya. Human cost itu harus kita pikirkan. Ya, revolusi itu cepat, ya, tetapi merugikan manusia. Kita butuh perubahan yang sedikit demi sedikit tapi berlanjut terus. Sehingga Kunto Wijoyo sangat percaya dengan pendidikan. Ya. Ilmu sosial profetik diawali dengan teoritisasi. Ya, dan mempersiapkan umat kecil ini berarti fokusnya di pendidikan dulu. Ya. Lama-lama kita akan punya ilmu yang kuat, yang baik, alatnya untuk kita lakukan transformasi. Kira-kira begitu, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini berkaitan dengan gagasan ilmu sosial profetik. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparan yang telah diberikan. Selanjutnya, kami persilahkan kepada teman-teman yang peserta yang ingin bertanya. Yang pertama bisa melalui link yang setelah kami sebarkan, itu yang pertama. Yang kedua, juga bisa raise hand, nanti akan saya tunjuk. Jangan lupa untuk mengaktifkan kamera dan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, mungkin saya akan coba ambil dari yang sudah dikumpulkan dari teman-teman, dari form yang sudah dibagikan. Yang pertama, Pak, itu dari Habib Amrullah dari UNESA. Di sini ada pertanyaan. Semenjak UU nomor 11 tahun 2020 disahkan, maksudnya UU Cipta Kerja, dan dari sekian pasal yang ada di dalam UU tersebut, ada satu yang cukup menarik perhatian, yakni terkait pengolahan limbah industri. Belum lama ini telah dijumpai kasus kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik seperti di Surabaya, Blitar, Papua, dan sebagainya. Bagaimana kita menyikapi akan fenomena ekosistem tersebut, mengingat UU Cipta Kerja ini sendiri sangat mendukung pertumbuhan dunia industri. Mungkin itu Pak, mau dijawab dahulu atau ditampung dahulu Pak? Ditampung dulu saja Mas Luki, 3 pertanyaan dulu saja gitu ya biar sekalian. Oke Pak, selanjutnya ini ada pertanyaan yang kedua, itu dari Mas Fari Rizky Pratama. Assalamualaikum Pak Andika, nama saya Fari Rizky Pratama, mahasiswa Universitas Negeri Malang, izin bertanya tentang Islam profetik. Untuk penerapan dari ilmu profetik ini, siapa pihak-pihak atau lembaga yang dapat menjadi ujung tombak awal untuk pengaplikasian dan restorasi pada budaya industri? Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya,
Yang ketiga, saya persilahkan kepada teman-teman apabila ada yang ingin untuk menanyakan secara langsung. Oke, baik. Kalau misalnya belum ada, saya akan tambahkan lanjutan lagi di pertanyaan atas nama Wulantika Sujarwo. Di sini menanyakan tentang bagaimana isu ilmu sosial profetik memandang isu kesetaraan gender. Apakah feminisme muslim seperti yang sering digaungkan belakangan ini sesuai dengan isoprof yang dimaksudkan oleh Kunto Wijoyo? Yang kedua, cabang kedua, jika kesadaran Islam sebagai ilmu berorientasi pada amal, apakah pemberdayaan muslimah untuk menghindari ketimpangan gender yang selama ini dipermasalahkan sudah berada di tingkat kesadaran tersebut? Baik, mungkin itu saja Pak, sudah tidak pertanyaan. Yang ketiga tadi penanyanya siapa Mas Luki? Wulantika Sujarwo. Mas Sujarwo. Sujarwo, ya. Terima kasih. Tiga dulu ya, Mas Luki dan kawan-kawan yang lain. Saya jawab dari yang paling mudah dan yang paling saya ingat itu ya materinya. Mas Faris tadi dari IKIP Negeri, ya. Iya, Pak. Ya, dari IKIP Negeri Malang. Ujung tombak realisasi isoprof siapa? Kunto Wijoyo mengidentifikasi tiga pihak, ya. Tiga pihak. Ya, pertama institusi perguruan tinggi. Nah, kalau memang secara institusional tidak mampu, Kunto Wijoyo ya bergeraknya melalui masjid kampus. Nah, jadi marilah kita kembalikan masjid kampus kita pada khitohnya. Apa itu? Merumuskan ilmu pengetahuan Islam, bukan dipakai untuk kajian-kajian masalah kejombloan, masalah nikah muda dan lain sebagainya. Itu. Kembalikanlah masjid kampus kita pada khitohnya, gitu loh. Ya. Kalau kita ngomong isoprof, gitu ya. Masa masjid kampus sekarang ngomong seminar pranikah ya. Nah, begitu ya. Jadi pertama, kalau memang secara institusional tidak mampu ya, karena bisa jadi institusinya bukan kampus Islam gitu ya, ya masjid kampus gitu ya. Kalau ternyata masjid kampus tidak mampu, marilah kita dirikan komunitas-komunitas yang bisa jadi secara formal menginduk pada masjid kampus maupun secara non formal menginduk pada masjid kampus. Nah, paling mudah apa? Ya, itu harus diinisiasi oleh dosen sebenarnya. Libatkan mahasiswanya, buat komunitas non formal. Ya. Tapi dosen itu kan menjadi penghubung dengan institusi. Nah, gitu loh. Ya. Itu penting. Nah, kedua, Kunto Wijoyo mengatakan ya, ujung tombak kedua adalah organisasi Islam. Ya. Jadi ilmu sosial profetik ini harus pengamalannya ya harus didukung oleh organisasi Islam. Apakah Nahdlatul Ulama itu kan apa punya masa besar, punya ladang garap gitu loh. Ya. Punya kekuatan mobilisasi massa gitu ya untuk melakukan transformasi ini. Ya. Ada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad ya. Nahdlatul Wathon, kemudian ada Persis. Nah, itu harus dilibatkan itu semua ya. Kenapa? Karena mungkin Kunto Wijoyo memikirkan ilmu sosial profetik yang sumbernya dari Al-Quran ini ya seharusnya diterima oleh umat Islam kan gitu ya. Dalam pengamalannya seharusnya diterima oleh umat Islam. Nah, dalam pengamalannya agar masif ya dengan organisasi Islam gitu ya. Yang kedua, dalam perumusan maupun pengamalan ilmu sosial profetik kan berarti butuh dana loh. Ya. Nah, sehingga pihak ketiga yang diharapkan oleh Kunto adalah Baitul Mal. Jadi ada pemainnya yang merumuskan ilmu sosial profetik, ya, institusi perguruan tinggi atau masjid kampus atau komunitas-komunitas. Kedua, dalam pengamalannya secara masif didukung oleh organisasi Islam. Ketiga, dalam perumusan dan pengamalannya, ya pendanaan itu dari Baitul Mal. Mampu tidak kita ini? Kan gitu ya. Apalagi mekanisme wakaf itu kan luar biasa itu ya. Masalahnya kan kesadarannya umat Islam ini kan kalau ngomong wakaf masih masjid, ya, ujungnya pondok pesantren kan gitu. Nah, itu persoalan lain ya. Tapi itu yang diidentifikasi oleh Kunto Wijoyo kok tidak salah di buku Muslim Tanpa Masjid ya untuk Mas Faris. Nah, untuk Mas Habib dari UNES ya, UU Cipta Kerja berkaitan dengan limbah industri ya. Nah,
Apa yang bisa dilakukan dengan ilmu sosial profetik? Pertama, membuat kajian tandingan, gitu ya. Membuat kajian tandingan. Itu dulu ya. Kenapa? Karena wataknya ilmu sosial profetik ini kan kesadaran ilmu, ya. Kesadaran ilmu. Kajian harus dibalas dulu dengan kajian. Ya. Nah, disitulah pentingnya nanti proliferasi itu. Punya tidak kita SDM yang bisa menghubungkan hasil kajian kita dengan pihak pemerintahan pusat. Jangan kajian kita ini hanya kita sampaikan di Facebook, hanya disampaikan di Twitter, ya, atau hanya kita unggah di ResearchGate. Enggak, hasil kajiannya harus masuk ke A1 tuh, ring A1 tuh. Presiden dengan dengan lingkarannya gitu loh, hasil kajian kita. Pertama, lakukan kajian. Nah, kalau kita mau ilmu sosial profetik. Langkah kedua, hasil kajian itu setelah disampaikan pemerintah juga dilakukan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, disinilah pentingnya transformasi gerakan dakwahnya Kunto. Ya. Gerakan dakwah dalam era industri informasi, kita harus membuka kanal-kanal informasi. Gitu. Ya. Jadi yang diinginkan Kunto itu sebenarnya ada banyak komunitas-komunitas itu yang berjejaring. Nah, gitu ya. Nah, kalau IMM ini kan sudah punya jejaring ini, mudah ini ya. Jadi enak. Nah, IMM melakukan kajian, satu sisi disampaikan ke pemerintah, satu sisi mengedukasi masyarakat dengan jejaringnya itu, melalui jejaring itu. Kalau ternyata pemerintah itu tidak menyetujui hasil kajian itu, kita punya basis sosial di bawah yang sudah kita edukasi itu loh. Ya, kalau kita menggunakan pola pikirnya Kunto begitu. Sama juga dengan masalah kesetaraan gender yang tadi ditanyakan Mas Sujarwo. Ya. Nalar berpikirnya Kunto begitu, mengapa kita harus berdiri di dua kaki ya, di kaki pemerintahan dan di kaki akar rumput yang melalui masjid kalau di umat Islam itu ya. Nanti dengan objektifikasi itu kita bisa menjalin komunikasi antar umat beragama juga. Ya. Mengenai kesetaraan gender ya, Kunto ketika pidato pengukuhan guru besar beliau yang dibacakan oleh istri beliau ya, karena Mbah Kunto ketika itu sudah agak susah berbicara karena sakit ya. Mbah Kunto itu di sana menyatakan dalam pengukuhan guru besar beliau ya, ilmu sosial profetik ini salah satunya harus diarahkan pada emansipasi, dan emansipasi sana adalah emansipasi wanita. Nah, emansipasi wanita. Ya. Tetapi kemudian Kunto tidak menggunakan istilah yang aneh-aneh gitu ya, feminisme Islam, feminisme Muslim atau feminisme apa gitu ya. Karena beliau memasukkan gagasan ini dalam payung ilmu sosial profetik. Nah, jadi etika profetik itu liberasi salah satunya yaitu mengharuskan dilakukannya emansipasi. Ketika wanita itu berada dalam struktur yang tidak adil ya, berada dalam struktur yang represif, berada dalam struktur yang zolim ya, ilmu sosial profetik harus menanggapi masalah itu. Tapi sekali lagi kalau kita gunakan nalarnya Kunto ya, ketidakadilan wanita itu atau ketidakadilan gender itu dan ketidakadilan yang lain itu disebabkan karena apa? Settingnya industri. Ini semua sebabnya industri yang digerakkan oleh ilmu-ilmu barat yang tidak baik tadi itu loh, yang mengalami kerusakan dalam bangunan ilmunya itu loh. Nah, gitu. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Pertama, sekali lagi buat kajian gitu ya. Jadi kalau kita pakai nalarnya Kunto, ya kajian itu empirik sekarang gitu ya. Kajian itu empirik karena Kunto itu pernah mengutip buku Paradigma Islam kok tidak salah ya. Dalam memahami Al-Qur'an ya, capaian-capaian ulama-ulama terdahulu itu sangat berharga bagi kita untuk bisa memahami pesan-pesan Al-Qur'an. Nah, jadi Kunto berangkatnya dari sana dalam perumusan grand teori maupun teori. Kita nggak menolak semua hasil kajian ulama, enggak. Kita gunakan itu untuk menangkap pesan-pesan Al-Qur'an. Nah, pertama kita cari dulu ya pesan-pesan Al-Qur'an berkaitan dengan keadilan gender, gitu, atau keadilan pria, wanita dan lain sebagainya. Nah, yang konteksnya sekarang, ya, yang kedua agar teks itu ya, ini kan kita masih bicara teks nih ya, agar teks itu sesuai dengan konteks, maka kedua kita harus melakukan kajian empirik. Seberapa jauh toh gap antara teks dengan konteks, nah itu nanti ilmu sosial profetik harus bisa menjebakannya. Nah sekali lagi, ketidakadilan gender itu karena industrialisasi. Jadi fokus kita pada industrialisasinya, ya, yang menyebabkan ketidakadilan gender.
eksploitasi, itu berarti ada eksploitasi di sana. Nah, ketika ilmu sosial profetik sudah bisa menjadi jembatan antara teks dengan konteks, ya, maka yang ketiga adalah pengamalannya. Mari kita berdayakan itu. Mari kita bebaskan pihak-pihak yang tertindas itu, gitu ya. Mari kita bebaskan pihak-pihak yang tertindas. Kita lakukan transformasi, pendampingan berarti penting di sana, gitu ya. Nah, kira-kira begitu nalarnya Kunto, gitu ya. Kunto tidak sekali lagi, islamisasinya Kunto itu tidak membawa struktur asing ke dalam struktur bangunan Islam, enggak. Justru Kunto ingin ilmu sosial profetik itu punya strukturnya sendiri. Jadi kalau feminisme Islam itu mengandaikan struktur feminisme kita pakai ke dalam struktur ilmu pengetahuan Islam, gitu loh. Kunto nggak mau itu. Kunto hanya mau islamisasi ilmu itu dalam ranah konsep dan prinsip. Nah, berarti silakan pelajari feminisme, tapi mana konsep, mana prinsipnya yang bisa kita ambil. Masalah nanti teori maupun grand teorinya itu nggak bisa, itu karena itu pembentuk struktur, gitu loh. Itu pembentuk struktur. Nah ini sekali lagi tidak bisa dibayangkan, kawan. Harus dipraktekkan ini, ya harus dipraktekkan. Seharusnya mata kuliah metodologi bicaranya begini, ya bicaranya begini. Bagaimana pembentukan struktur bangunan ilmu, apa yang dimaksud teori, apa grand teori, apa prinsip, apa konsep, itu bagaimana cara ngambil konsep dari luar, nah, itu diajarkan. Seharusnya ya, karena saya dalam pendidikan saya mengalami pengajaran itu, gitu ya. Jadi saya pernah praktek masalah itu dan sampai sekarang saya mempraktekannya, gitu ya. Justru yang ingin diinginkan Kunto, ilmu sosial profetik menjadi paradigma itu ya punya struktur baru, gitu ya. Kita nggak butuh struktur sosialisme, kapitalisme, kita bangun struktur baru. Nanti masalah struktur kita itu kita minjem bagian-bagian kecilnya dari paradigma yang lain, ya itu urusan lain, gitu ya. Tapi kita tidak membawa struktur dari luar ke dalam, gitu, tidak. Silakan pelajari feminisme apapun silakan, tapi kita harus bisa mengidentifikasi mana konsep, landasan filosofisnya dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Mas Luki dan Mas Sujarwo tadi yang bertanya, ya. Allahu a'lam. Terima kasih Bapak. Tadi ternyata perempuan Mbak Wulantika Sujarwo. Oke. Kira-kira dari penanya, Mohon maaf. oh ya, kira-kira dari ketiga penanya tersebut, apakah ingin menanggapi dahulu dari jawaban yang Bapak Andika sampaikan tadi? Silakan jika ingin menanggapi dahulu untuk ketiga penanya tersebut. Oke, kalau misalnya masih belum ada, ini di sini sudah ada yang raise hand atas nama Zidan Wijanarko. Silahkan untuk bisa langsung menanyakan, jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan. Ya, halo, cek suara saya masuk. Sudah masuk. Ya, terima kasih kesempatannya. Saya Zidan dari IMM Bulak Sumur Karangmalang, alumni Teknik Mesin UGM. Yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya seperti apa sih gambaran masyarakat yang Pak Kunto harapkan dari diterapkannya ilmu sosial profetik ini, begitu. Terus pertanyaan yang kedua adalah konsep-konsep seperti apa yang sudah Mas Andika dan teman-teman bangun dalam dalam komunitasnya Mas Andika terkait bidang arsitektur. Mungkin sekian. Terima kasih. Terima kasih Mas Zidan. Ya. Langsung ditanggapi Mas Luki atau bagaimana? Monggo bisa langsung ditanggapi dahulu, Pak. Ya. Terima kasih Mas Zidan dari alumni ya Teknik Mesin. Nah, apa bayangan Kunto gitu ya? Jadi Mbah Kunto itu menginginkan masyarakat industri dan industrialisasi yang seperti apa? Toh kan begitu toh. Kok saya tangkap pertanyaannya Mas Zidan. Nah, Kunto hanya memberikan bayangan abstrak, Mas. Ya. Suatu kondisi di mana manusia itu dimanusiawikan seutuhnya, ya, terbebas dari struktur-struktur yang menindas dan dia dekat dengan Tuhan sebagai realisasi dari etika profetik itu. Tapi bagaimana kehidupannya secara empirik
model industrialisasi seperti itu Kunto belum melakukan. Nah, masalahnya itu ya. Kunto belum melakukan. Ya. Ketika Kunto bicara kita di industrialisasi, kita butuh budaya industri yang baru. Ya, umat Islam ini butuh budaya industri yang bukan budaya populer, ya, tapi juga bukan budaya elit. Nah, gitu. Bukan budaya massa dan bukan budaya konsumtif. Nah, gitu. Maunya Kunto begitu nih. Tapi apa rumusannya Kunto? Ya, Kunto belum secara spesifik sampai ke sana. Nah, gitu ya. Sehingga sekali lagi Mbah Kunto ini meninggalkan kita dalam kondisi yang produktif begitu ya. Saya yakin beliau banyak hal yang masih bisa dilakukan oleh beliau, tapi beliau terbatas oleh umur gitu ya. Tetapi ada kata kunci yang baik sekali yang ditinggalkan oleh Kunto. Saya lupa apakah di buku birokrasi, demokrasi dan budaya birokrasi gitu ya. Saya lupa bukunya itu. Mbah Kunto secara positif ya, ketika bicara kita umat Islam seharusnya mencari jalan lain untuk industrialisasi, bukan jalan kapitalisme, bukan jalan sosialisme. Ya. Kenapa? Karena industri itu tidak mensyaratkan satu jalan. Industri itu tidak linear, tapi multilinear. Kita butuh jalan yang lain. Nah, dan Kunto mencontohkan jalannya Schumacher. Nah, jalannya Schumacher. Schumacher itu punya buku bagus sekali, ya, tahun 70-an kok tidak salah, atau tahun 80-an. Small is Beautiful itu. Ya, sudah diterbitkan LP3S. Buku Small of Beautiful. Nah, di buku itu Schumacher ya sudah mempraktekkan model lain industri, khususnya di negara ketiga ya. Beliau sudah mempraktekannya di Afrika Tengah dan sudah mempraktekannya di beberapa wilayah di India. Kemudian beliau juga praktekkan di beberapa wilayah di Inggris ya. Ya. Saya rasa pengutipan Kunto terhadap Schumacher ada kedekatan, bisa jadi itu yang diimajinasikan oleh Kunto, model masyarakat seperti yang sudah dipraktekkan oleh Schumacher. Ya, karena Schumacher itu mengakui ya model ekonomi yang diterapkan oleh Schumacher itu terinspirasi dari Bible, karena beliau seorang Nasrani gitu ya. Bible. Ya, jadi berangkat dari agama memang ya, berangkatnya dari inspirasi agama. Walaupun Schumacher bukan hanya menggunakan Bible ya, tapi juga menggunakan agama Buddha, Hindu dan lain sebagainya untuk merumuskan pemikiran ekonominya dan mengamalkannya. Ya. Salah satu yang diterapkan oleh Schumacher itu, ya, kita harus membedakan industri besar dengan industri menengah dulu. Ya. Ya. Nanti industri besar itu menggunakan high-tech teknologi, ya, teknologi berat, gitu ya. Industri menengah menggunakannya middle technology, industri teknologi menengah gitu ya. Jadi industri besar ini ya hanya digunakan untuk produk-produk yang tidak bisa dibuat dalam skala rumah tangga maupun komunitas permukiman. Ya, gitu ya. Begitu. Pesawat terbang, otomotif kan kita nggak mungkin toh umpamanya Kampung Mangkuyudan punya pabrik otomotif, nggak bisa itu ya. Nah, butuh modalnya besar, bisa jadi modal skala negara ini ya. Atau kalau kita sekarang bicara industri industri luar angkasa itu nggak bisa itu ya, itu industri berat semua itu ya. Tetapi yang bisa dan Kunto saya rasa kenapa kaki kita harus berpijak salah satunya adalah dalam skala negara bangsa untuk ngurusin industri besar itu gitu ya, untuk ngurusin industri besar itu. Di buku Identitas Politik Umat Islam, Kunto banyak bicara masalah skala negara itu. Ya. Di kaki yang kedua, ya, ini industri menengah, ya, kita fokus pada industri-industri skala rumah tangga dan komunitas permukiman untuk memproduksi barang-barang kebutuhan primer dan sekunder. Nah, gitu. Khususnya kebutuhan primer ya. Yang banyak digarap Schumacher itu kebutuhan primer. Nah, jadi bagaimana cara Kunto musyarakah? Bagaimana masjid ini ngopeni industri masyarakat di sekitar masjid. Jadi masjid menggerakkan perekonomian melalui industri menengah tadi itu. Ya. Pangan, sandang, papan, nah gitu dah. Ya. Apalagi pandemi ini kan kita punya kesadaran baru toh, ya, nanam makanan toh sekarang ini. Kangkung apalah segala macam itu ya. Ternak lele segala macam itu kok bisa tuh ya
Gagasan musyarakahnya Kunto itu menariknya di buku non-fiksi pertama beliau, ya. Sejarah umat Islam Indonesia. Terus, ya, sejarah umat Islam Indonesia itu di buku non-fiksi pertama Kunto sudah bicara musyarakah. Bagaimana masjid kita ini tidak lagi terkooptasi pasar, tapi justru dia membuat pasar, gitu loh. Membuat pasar bukan berarti harus berdagang, tapi memandirikan masyarakatnya. Sekarang kita punya mekanisme wakaf produktif, toh, ya masjid punya sawah, kelola itu sawah, masjid punya peternakan, ya. Bayangkan kalau masjid itu mampu dalam industri pangan untuk menghidupi masyarakatnya dan sebagian nanti dijual keluar, gitu ya. Kita bicara masjid permukiman saja, lah. Karena Kunto di masjid permukiman, ya. Pak Amin Rais dalam buku beliau tahun 1968 juga di masjid permukiman, ya. Ya. Bayangkan makanan dari masjid, ya kan? Masjid punya sawah itu, ya. Wakaf produktif dikelola oleh masjid, ya. Dipekerjakanlah itu masyarakat di sekitar masjid, dihonori, ya. Kan berarti kita memiliki identitas baru, toh. Kerja di mana? Kerja di masjid, loh. Kan enak, toh. Jadi yang saya tangkap imajinasinya Kunto itu ke arah sana, gitu loh, ya. Karena itu yang dilakukan oleh Schumacher di industri menengah, dan Kunto mengutip itu dengan positif. Saya rasa Kunto ketika bicara musyarakah kok imajinasinya ke sana, gitu ya. Nah, kalau masjid bisa menghasilkan panen beras yang mencukupi masyarakatnya, bahkan kelebihannya bisa dijual, ya, ke pasar, gitu ya, berarti kita nggak butuh beras lagi, toh. Ya, kebutuhan beras kita dipenuhi masjid, toh, ini. Ya, toh. Kita diberi uang masjid lagi karena kita bekerja di masjid. Nah, enak. Itu yang dilakukan Schumacher di Afrika Tengah maupun di India. Tapi Schumacher menggunakannya permukiman, gitu ya, permukiman bukan masjid. Jadi industri-industri skala rumah tangga dalam lingkupnya permukiman. Di Afrika Tengah itu Schumacher pernah industri telur segala macam itu pernah. Dan itu harus didukung teknologi menengah. Apa maksudnya? Teknologi tradisional yang dimodernkan, bukan teknologi mesin. Teknologi tradisional yang dimodernkan. Umpamanya sawah kita butuh cangkul. Lah cangkul itu kan terlalu melelahkan, toh. Bagaimana kita membuat cangkul tetap digunakan secara manual, tapi cangkul itu lebih canggih sehingga kita bisa menggarap lahan itu lebih produktivitasnya lebih tinggi. Tetapi kalau Kunto menolak Schumacher menolak teknologi menengah itu mesin. Ya, teknologi menengah itu mesin ditolak. Ya. Karena kalau teknologi menengahnya mesin, ya berarti tenaga kerja yang banyak di permukiman tidak terserap, toh. Ya, satu mesin hanya dioperasionalkan 1-2 orang, selesai itu urusan. Ya. Itu bisa jadi lapangan kerja baru, toh. Bayangkan setiap masjid kalau bisa memiliki industri skala permukiman, wah enak. Masa kami itu pernah buat eksperimen begini, ya, di sayembara arsitektur, ya, tapi sayangnya kalah sih. Ya. Masjid itu menjadi industri pangan, gitu ya, dalam skala permukiman, ya. Menanamnya sendiri, kemudian mengolahnya sendiri, sisa pangannya juga diolah yang menjadi pupuk dan lain sebagainya, diolah semuanya, basisnya masjid, ya, tapi kalah gitu. Pangan selesai, coba nanti masjid punya bisa memandirikan yang lain, masjid punya pendidikan yang baik, gitu ya, berarti pendidikan kita sudah selesai, atau sebenarnya. Kenapa wakaf itu statusnya, gitu ya. Terus begitu. Masjid permukiman kita mengelola pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD. Masjid jami kita, masjid jami kecamatan, seumpamanya SMP, masjid jami kabupaten, SMA, masjid jami provinsi, universitas, dan semuanya itu basisnya masjid wakaf. Dan itu yang terjadi di Utsmani dulu, atau dengan sistemnya kuliah. Nah, kalau pangan kita selesai, ya, kita tercatat sebagai tenaga kerjanya masjid, gitu ya. Pangan kita disupport oleh masjid, sandang kita dari masjid, papan kita dari masjid, pendidikan kita dari masjid dari tingkat bawah sampai universitas. Nah, kan mandiri hidup kita ini. Gitu lah. Nah, bayangan saya begitu, Kunto maunya begitu, ya. Kemudian kedua, apa yang sudah kami lakukan di bidang arsitektur, ya. Nah, pertama kami melakukannya dari atas, ya, merumuskan struktur bangunan keilmuan arsitektur profetik dulu. Jadi kami melakukannya dari ranah yang paling abstrak, ya. Dan itu sudah
saya pribadi sudah seminarkan berulang kali di kuliah umum maupun seminar terbuka dan lain sebagainya. Ya. Terakhir itu saya sampaikannya di Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, itu ikatan untuk peneliti arsitektur se-Indonesia. Gitu ya. Jadi bukan hanya dari beragam paradigma ada di sana peneliti arsitektur. Saya sampaikan kita butuh paradigma baru, ya, paradigma arsitektur profetik. Ya. Saya sampaikan dalam ranah filosofis dan lain sebagainya. Nah, kemudian kedua yang kami sudah lakukan adalah penelitian empirik. Nah, gitu. Penelitian empirik di lapangan. Kami fokusnya sekarang pada arsitektur masjid dan arsitektur permukiman. Ya. Tapi akhir-akhir ini kami fokusnya di arsitektur masjid. Yang sudah kami lakukan, dan buku saya tahun 2020 itu sudah terbit, ya, Arsitektur Masjid, Dimensi Idealitas dan Realitas, itu hasil dari kajian profetik kami. Ya. Kita itu sudah salah mengidentifikasi arsitektur masjid. Ketika bicara masjid, kita selalu bicara wujud fisik masjid. Minaret, kubah, mihrab. Dan itu dari mana itu? Itu dari ilmu pengetahuan arsitektur barat. Ya. Kok kawan-kawan baca bukunya orientalis berkaitan dengan arsitektur masjid, ngomongnya tuh bentuk fisik masjid, ornamentasi dan sebagainya. Enggak. Kita harus lepaskan, kita harus bebaskan dulu dari struktur yang zolim itu ya. Kenapa? Karena ketika kesadaran kita masjid adalah fisik, ya sekarang kita punya masjid semakin besar, semakin mewah, tapi kok kondisi kehidupan kita begini-begini saja. Tuh. Sehingga dalam buku itu, yang saya gunakan sebagai buku ajar untuk mata kuliah arsitektur masjid semester 6, masjid itu fungsi dan ruang. Masjid itu fungsi dan ruang. Kita buat dulu ilmunya yang berbeda dengan paradigma arus utama. Masjid itu fungsi dan ruang. Begitu juga ketika kami melakukan penelitian integrasi generasi muslim tanpa masjid, ya, Kunto Wijoyo itu mengatakan generasi muslim tanpa masjid itu diselesaikannya di masjid kampus, ya kita lakukan penelitian di masjid kampus itu beserta dengan mahasiswa-mahasiswa yang terlibat di masjid kampus. Ya. Yang notabene yang kita libatkan adalah mahasiswa yang bukan berasal dari keluarga muslim yang paham agama. Jadi dia mencari agama sendiri. Gitu. Ketika kuliah baru dia mengikuti kajian-kajian keislaman. Gitu. Tapi keluarganya nggak paham Islam. Ya. Sedari kecil dia nggak punya hubungan dengan masjid. Baik secara psikologis, sosiologis, maupun secara intelektual. Ya. Itu kami lakukan kajian-kajian itu. Kajian pertama saya dibantu oleh Mas Suryo ya dari IMM Teknik UMS. Ternyata kita dapati yang paling penting dari masjid kampus, menurut generasi muslim tanpa masjid agar mereka mau ke masjid, ya berkegiatan di masjid, ya tergabung dalam komunitas keilmuan di masjid, ya. Kalau masjid kampus itu, pertama memiliki ruang serbaguna yang memadai. Jadi bukan ruang sholatnya, justru ruang serbagunanya, serambi. Serambi. Ya. Di masjid kampus UGM itu kan ada 2 kaki serambi, toh, ya. Serambi di utara dengan serambi selatan, itu harus dimaksimalkan itu untuk menarik generasi muslim tanpa masjid melalui komunitas-komunitas keilmuan. Ya. Kenapa? Karena ada hambatan psikologis bagi mereka untuk berkegiatan di ruang utama, untuk tempat sholat itu. Nah, dengan adanya serambi, berarti kegiatan yang dimensinya ibadah ghairu mahdhoh itu bisa dilangsungkan di masjid dalam dalam lingkup yang sangat luas. Ya, bisa kegiatan keilmuan, kegiatan kebudayaan, kegiatan seni, dan lain sebagainya untuk menarik generasi muslim tanpa masjid itu. Mau bedah film, mau pembacaan puisi, mau teatrikal, itu bisa diserang di masjid. Itulah mengapa masjid itu dari segi tata ruangnya ada ruang utama, ada serambi. Dan serambi itu bagian dari masjid. Ya. Kalau kita bicara masjid dari segi bidang keilmuan arsitektur, itu rusak sekali ilmu pengetahuan masjid dari barat itu. Rusak sekali. Ya. Masjid itu mana? Masjid itu bangunan. Sejak kapan masjid itu bangunan? Masalahnya begitu. Ya. Masjid Kuba itu bukan bangunan itu loh, ya Mas. Nah, berarti banyak hal harus kita rombak gitu ya. Hanya masalah satu masjid gitu. Masalahnya hanya masjid, banyak hal harus kita rombak. Nah, selain itu, selain masalah masjid, kami juga menemukan dari Masjid Stanford Plus itu bagaimana mencari ikatan antara masjid permukiman dengan pasar. Ya. Masjid permukiman dengan pasar, tapi itu penelitian masih berlangsung. Nah, kira-kira begitu Mas Zidan, ya, secara overall yang sudah kami lakukan sejauh ini.
masih terbilang baru, masih kami lakukan 5 tahun ini. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya dari Mas Zidan Wijanarko, apakah ada tanggapan dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan? Cukup Mas, terima kasih atas penjelasan dan jawabannya. Oke, baik. Sama-sama Mas Zidan. Terima kasih Pak. Selanjutnya, apakah dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan pertanyaan? Silakan bisa langsung raise hand. Baik, ternyata masih belum ada. Sebentar, saya akan coba cek. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin Ya. kita anggap terakhir saja karena waktunya sudah lebih dari rencana dari awal. Itu dari Abdullah, di situ menanyakan terwujud bagaimana, maksudnya dari apa yang dimaksud dengan terwujudnya realitas cita-cita profetik seperti apa yang diinginkan sama Kunto Wijoyo. Itu saja, Pak. Bisa diulangi Mas Luki pertanyaan terakhirnya tadi? Terwujud realitas cita-cita profetik seperti apa yang diinginkan oleh Kunto Wijoyo. Nah, yang tadi itu Mas ya, cita-cita profetik realitasnya itu ya kondisi kehidupan masyarakat ya, settingnya dia lingkungannya urban ya, di waktu modern gitu ya. Jadi bicaranya ini di tengah kota besar ini kita tidak bicara pedesaan ya. Di Kunto ini di kota besar, industri ya, kota besar yang modern, di mana kondisi kehidupan masyarakatnya itu dimanusiawikan sepenuhnya ya, terbebas dari struktur yang zolim, struktur yang menindas, dan dia dekat dengan Tuhan. Waktu saya diminta mengisi di Tarjih ya, di pusat Tarjih Muhammadiyah tahun berapa itu, 2018 apa gitu ya, saya diminta untuk menawarkan konsep kota Islam yang plural gitu ya. Salah satu yang saya tekankan, bagaimana mendekatkan penghuni kota kita dengan agama, dengan Islam khususnya, ya. Kota-kota modern kita yang dibentuk oleh ekonomi industri itu harus memberikan tempat pada masjid di tempat pusat kota. Jadi kembalikanlah masjid kita itu sebagai pusat. Nah, kalau sekarang kota-kota besar kita mengidentifikasi pusat kota itu kan dengan fungsi ekonomi. Nah, di mana ada mall, di mana ada pusat perkantoran, di mana ada pasar besar, itulah pusat kota. Nah, kalau kita bicara Solo, mana pusat kotanya Solo ya Jalan Slamet Riyadi, karena di sana fungsi ekonomi itu ya. Di Malang di mana itu? Jalan Ijen atau apa pusat kotanya itu ya? Nah, fungsi apa itu? Sana itu. Nah, sementara dalam tradisi kota-kota Islam yang sudah dibahas oleh Ali Alawi dalam buku beliau The Crisis of Islamic Civilization, ya, ciri khas kota Islam itu selalu menempatkan masjid sebagai pusat. Apakah dalam skala kota maupun skala permukiman. Dan itu sudah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita di Jawa. Ya, ketika membuka permukiman atau membuka kampung, itu di depan pintu kampungnya itu selalu ada masjid dan makam. Masjid, makam, dan karena dulu kampung-kampung kebanyakan membuka kiai, ya berarti ada kiai dan langgaran kiai. Itu menjadi, kalau di kampung saya di Lumajang itu, kampung ibu saya itu masih begitu ya. Banyak desa-desa itu yang dibuka oleh kiai. Kiai datang ke sana, bangun rumah, bangun langgar, kemudian lama-lama jadi pondok, ada masjidnya, ada makam dan lain sebagainya. Baru jadi kampung itu. Baru jadi kampung itu. Nah, dengan masjid-masjid kita tempatkan pada pusat ruang, itu akan mempengaruhi persepsi masyarakat kita ya. Bisa tidak sekarang persepsi kita Malang itu masjid gitu loh. Bisa tidak persepsi kita Solo itu masjid. Nah, Malang itu kan juga banyak bagiannya toh. Ya ada Malang apa, Malang Utara, Malang Selatan apa gitu bagian-bagian. Bisa tidak bagian-bagian kecil itu juga diidentifikasi oleh masjid. Karena beda loh, persepsi itu kan mempengaruhi perilaku. Ketika saya nyebut Solo adalah Slamet Riyadi, ya, berarti Solo adalah ekonomi. Berarti orientasi hidup saya adalah ekonomi. Perilaku saya adalah ekonomi. Beda kalau Solo adalah Lawean. Nah, gitu. Makanya Kunto itu ngefans dengan Lawean ya. Ketika mengkaji sejarah Indonesia zaman pergerakan nasional, selalu Lawean diikutkan ya. Karena Lawean itu perjuangan Islam.
masjid, pondok, gitu. Beda itu persepsinya tuh sekarang. Sekarang Kudus itu kan mengalami tantangan itu. Kudus itu sekarang tetap menoro atau rokok, gitu loh. Nah, rokok itu kan industrialisasi itu, ya, rokok itu. Nah, kenapa? Ruang itu membentuk persepsi, persepsi membentuk perilaku. Nah, saya tawarkan ya, marilah kita kembali membentuk persepsi warga kota kita itu dekat dengan Tuhan, berarti masjid itu punya peranan penting. Bayangkan ya, kalau masjid-masjid kita menjadi pusat, tersebar dengan merata, berarti ketika sholat, azan itu menutupi semua ruang kota. Kan berarti menggugah kesadaran ketuhanan kita terus-menerus. Itu baru kita bicara sisi transendensi. Ya. Nah, satu lagi saya selalu sampaikan, yang benar, rumah sakit punya masjid atau masjid punya rumah sakit. Padahal kita umat Islam mengaku yang menyembuhkan itu Tuhan. Manusia hanya ikhtiar. Lalu yang benar mana? Masjid punya rumah sakit atau rumah sakit punya masjid? Kan beda tuh, ini persepsi pasien kan beda nih. Oh, saya dirawatnya di masjid yang dia punya rumah sakit. Pusatnya rumah sakit ini masjid nih. Kan beda itu. Nah, coba kalian cek tuh, rumah sakit Islam di Malang itu masjidnya di mana atau musolanya di mana? Antara omongan dengan ruang kan nggak nyambung tuh. Nah, berarti kan ini masalahnya kesadaran, masalahnya ilmu dan masalahnya amal. Gitu. Nah, coba cek pabrik-pabrik kita itu ya di lingkungan kita. Itu pabrik punya masjid atau masjid punya pabrik. Nah, gitu. Itu masih berkaitan dengan transendensi nih. Kenapa? Ketika transendensi itu nanti diterapkan, ya nanti akan menyentuh aspek humanisasi dan liberasi. Itulah yang Kunto maksud. Kita awalnya transendensi sebagai pondasi untuk liberasi dan humanisasi. Transendensi apa? Transendensi simbolisasi ruangnya masjid. Sehingga Kunto mengatakan industrialisasinya musyarakah, masjid nih pakai nih. Nah, gitu lah. Nah, makanya saya selalu rodo jengkel ya kalau orang kan dilarang jual beli di masjid loh. Emang ekonomi hanya jual beli tuh. Kan berarti persepsi kita terhadap ekonomi saja sudah rusak. Kenapa kita tidak bicara pemberdayaan dalam konteks ekonomi? Kedaulatan dalam konteks ekonomi. Kok ketika di mana-mana ya, saya selalu menyampaikan ketika di seminar, kuliah umum maupun di ruang kelas, saya bicara masjid itu harus berperan ekonomi. Loh Pak, tapi kan di masjid nggak boleh jual beli. Loh, sejak kapan ekonomi hanya jual beli? Kan berarti ada struktur pengetahuan yang rusak yang sudah terinstal di dalam diri kita. Bagaimana kita mau melakukan liberasi, humanisasi, transendensi kalau alat kita rusak itu loh. Ya. Itu yang dimaksudkan oleh Kunto. Isoprof ini sebagai alat ya, untuk memperbaiki pemahaman dan amal kita. Gitu, ya. Allahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira Mas Luki. Dan Mas Abdullah yang bertanya. Ya. Iya, Mas Abdullah di sini. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya sama tadi teman-teman yang telah menyampaikan pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kajian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semoga seluruh materi yang kita peroleh pada malam hari ini diberikan keberkahan. Teman-teman sebelumnya juga bisa dipersilahkan untuk mengisi presensi kehadiran beserta penilaian dan evaluasi untuk kami agar dapat terus memperbaiki pada kajian-kajian selanjutnya. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Pak Andika selaku materi pada malam hari ini. Sama-sama Mas Luki dan kawan-kawan yang lain. Juga kepada teman-teman panitia pelaksana dan para peserta yang telah berkenan meluangkan waktunya dan berpartisipasi dalam kajian ini. Ingatkan kembali untuk teman-teman yang tidak perlu untuk meninggalkan grup kajian karena masih terdapat topik kajian selanjutnya. Insya Allah kalau misalnya dikasih kisi-kisi boleh ini atau bocoran kata kuncinya ada kata Islam dan gender. Bagi yang terlambat masuk tadi bisa memutar ulang di kanal YouTube Majelis Ulil Albab. Nanti setelah diupload mungkin bisa kami informasikan atau nanti kalau misalnya mau di-subscribe atau dinyalakan notifikasinya juga bisa. Saya Luki Erlangga selaku moderator dan pelaksana kajian 4 Majelis Ulil Albab mewakili teman-teman pelaksana. Mohon maaf apabila dalam kelaksanaan kajian ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan, walaupun sempat juga disampaikan di presensi evaluasi kajian yang sebelumnya.